papaku tuh nggak gitu loh. Jadi kan papaku kan suka ngumpulin pemuda apa sih kalau di Pancasila. Bukan. Terlalu Kenapa Bang mengumpulkan aku? Ade tadi sekalinya ngomong gitu ya. Dari tadi diam-diam sekalinya ngomong begitu. Emang boleh double itu? Di sekolahku dulu nggak boleh. Boleh. Karena pas 17 Agustus bingung kau kan kemana. Boleh dua suara apa pasti? Kalau itu kau yang males. Jadi lari-lari dong. Dia kan pas game gini. Hidup. Belum Mas. Hiduplah Indonesia Raya itu selagi ini Mas. Oh iya. Itu pun ada sendiri. Sorry. Ada Merah siap gitu baru. Ada sendiri dia. Ada paduan suara sendiri yang nyanyi sendiri. Benar. Bidang apa kalau boleh tahu di pemerintahannya? Negara perusahaan listrik cuma satu, Bang. Monopoli. Oh, makanya bikin lagu PLN saja ya. Iya, lagunya PLN saja. Udah pensiun, maaf ya. Ternyata persembahan buat orang tua ya. PLN saja. Jadi mau bikin lagi males. Pokoknya dari awal nggak single sampai single tuh lama. Lama kali. Lagu. Tapi kalau kesempit itu beda single Mas. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan bermarga. Tantri Syalindri Ikhlasari Swasti Sabdas Tantri. Yang itu kembali. Satu orang. Ya, Swasti Sabdas Tantri Syalindri Ikhlasari. Udah susah namanya. Cua dan Tantri Kota. Kenapa harus dibalik gitu tadi? Nyambung nyambung Tantri. jadinya. Tantri juga. Jadi Swasti Sabdas Tantri Syalindri Ikhlasari. Kayak satu nama. Iya, karena dua-duanya Harusnya punya ganti tantri ya. Oh, jangan terlalu. Tapi namanya Tantri Syahlindi Ikhlasari. Ada ikhlasnya. Ikhlas banget ya. gua. Lo mau kasih gua apa? Gua ikhlas. Kayak hari ini, terima kasih lo pasukan bermarga sudah bukan mengundang, tapi kita minta tolong malah. Kita hidup dengan lagu-lagu kotak. Aduh. Asik banget. Iya enggak? Masa? Kita tahu Lo pasti semua. tahu lagu kota kan? Tahu Ah. dari zaman Karma, coba. Dream Band. Karma. Lagunya gimana nyanyi? Iya, lagunya gimana? Jangan judulnya dong. Oh ya, oke. Lah, tapi tahu nggak lagu Karma? Karma tahu nggak? Ya Karma kan kok coklat kan? Kayak pinter dia. Iya, Karma. Aku di kepala aku, Terima kasih. emang kotak ada lagu Karma. Orang sering itu ya karena vokalis cewek. Cewek. Iya, Dan sering lagu ketukar. rock. Sering Ya banget. Allah, terima kasih. Kirain kalau cewek diet nggak dikasih makan. Tapi biasa gorengan. Biasa Makasih, gorengan, makasih, cuma karena makasih. ini anak band kita nggak kasih gorengan, nggak boleh kan anak band. Vokalis. Makasih banyak loh. Ya kita sebagai seorang sesama musisi lah kan kita juga. Ya udah, ya makan dulu lah. Terima Jadi kasih. gue sampai level mana tahap bernyanyi klaim-klaim? Kami Ya. ya pokoknya Pesta Pora udah 3 tahun berturut-turut nampil lah. Oke. Aduh malu aku. Tapi kalau aku ngelihat kotak tidak dipungkiri selain kata Antri ya, aku mengidolakan Cua Kotak. Cewek main bass. Karena di kepalaku yang main bass Bondan Prakoso. Nah, itu idola saya juga tuh. Iya kan? Ya maksudnya cowok main bass. Barili Kumahua tuh main bass. Asik banget deh. Thomas Ramadan tuh main bass. Hah? Ramdan. Ada satu cewek main bass Cua Kotak. Sebelum ada Kacua siapa cewek main kotak? Main kotak, main bass. Ada Ices, ada Nisa. Nisa Hamzah. Di band apa tuh? Omlet. Oh, omelet. Jangan kau tanyakan pertanyaan yang kau pun agak abu-abu dengan dunianya. Tapi kan nggak apa-apa yang nggak ngerti harus ditanyakan. Iya. Diluruskan. Geger ada bumbu nggak? Iya itu bang. Kita masih SD juga. Iya, SD. Kok kau tahu? Tahu lah kan. Aku penikmat musik Indonesia. Oh, PMI. Penikmat musik Indonesia. Tapi dia kan penyiar emang dulu. Iya. Oh, Tahu. iya. Shaden dulu ada cewek-cewek.
Nuri. Nuri Syaden The voice Sita of Best Jam, Sita Best Jam. nih, the voice of Baceprot cewek semua. POB itu. Iya, iya betul. Cewek semua. She. Lah. Iklan mas, iklan itu iklan. Iklan parfum. Tapi sebelum lebih jauh, saya agak terkesima dengan nama-nama ini. Oh, kenapa? Ini kayak bukan nama-nama pada umumnya lah gitu. Betul. Coba-coba di Apa ada dari bahasa sesuatu kah atau ada singkatan nama orang tua kah atau? Iya namanya ya bagus-bagus. Kalau kata Andri dulu deh. Nggak tahu lagi. Pokoknya pernah ditanyakan, Tantri Syalindri artinya apaan? Bapakku cuma bilang gini, kamu punya kakak namanya Tantra, jadi saya bikin Tantri. Oke, simpel ya. Simpel ya. Ada lagi Syalindri, Syalindri apaan? Itu dari Syalendra. Salendra. Kita. Itu nama siapa? Nggak tahu. Enggak kan karena tantra, Pemayangan. tantri, Iya. salendra, salendri. Syalindri. Itu. Terus habis itu Biar berima. Itu berarti ikhlas Sarinya itu atasnya ada ikhlas Sarah. Biar berima. Terima aja. bisa jadi. Beda huruf. Ikhlas hari ya berharap Ikhlas ikhlas. Hari. Beli itu dong udah. Oh gitu doang. Iya, cuman kalau misalnya dikasih kepanjangan secara harafiah semuanya tuh nggak tahu apa ya, pokoknya sesimpel itu. Kalau Dulu kata waktu Eptanas ribet dong ya. Oh, ribet banget. Jadi kalau kita kan udah habis, Udah kita habis. keluar. Iya, Eptanas lagi. soalnya kan bareng ini kita seangkatan. Sangkatan sangkatan kita. Nggak usah sosok semester deh, cawu. Masih 1 bulan. Nggak usah sosokan deh semester. Semester itu hanya kuliah. Sorry, Makanya berarti kenapa harus disebut itu angka terakhir ya? tapi kata Andri berapa bersaudara kak? 3. Jadi papaku pernah menikah dengan istrinya yang terdahulu, itu menghasilkan 1 anak, terus akhirnya menikah sama ibu yang sekarang 2 anak. Semuanya ada darah seni gitu nggak kak? Mungkin kalau secara darah seni yang tok-tok gitu, basicnya bisa nyanyi aja. Nyanyi doang. Semua bisa. Jadi di nyanyi. keluarganya Iya, Kak Andri iya. itu SOP-nya keluar, nyanyi aja bisa Iya, nyanyi nggak gitu ya. gitu, enggak. Bawaan genetiknya bisa nyanyi. Karena mungkin kakekku dulu tuh memang, yang kakekku dari mamaku tuh memang kayak kalau di Jawa tuh ada ketoprak humor ya. Oh, Iya, dia ludruk-ludrukan. ludruk-ludrukan gitu. Jadi memang salah satu yang suka menghibur lah. Terus itu kalau dari papaku memang beliau suka mengarang lagu, suka nyanyi gitu. Pencipta lagu gitu-gitu berarti kayak. Kita lagu. Kok ini maksudnya pita suara itu tuh gimana? Dapetnya tuh gimana ya? Nggak maksudnya kan cewek ya, kalau pop udah lah gitu, maksudnya banyak. Cewek rocker gitu. Oh jadi maksudnya penyanyi pop biasa aja gitu, nggak ada skillnya. Maksudnya gitu kan. Tadi aku ngomongin ayam pop. Aku ngomongin ayam pop. Cepet ya. Jadi pertanyaan apa? Masih dijawab nggak? Enggak. Itu kenapa memilih suara? Oh, suaraku bisa ya untuk nyanyi rock tuh kapan kak? Atau dari kecil sebenarnya udah ikut lomba nyanyi gitu-gitu nggak sih kak? Pas kecil, aku mulai lomba nyanyi tuh kelas 1 SMP. Oh SMP. SD aku nyanyi fales. Jadi papaku tuh nggak gitu loh. Jadi kan papaku kan suka ngumpulin pemuda apa sih kalau di Pancasila. bukan. Terlalu Kenapa Bang mengumpulkan aku? Adek tadi sekalinya ngomong gitu ya. Dari tadi diam. Sekalinya ngomong begitu. Kirain Ngapain ngumpulin anak-anak PP coba di rumahnya? Pak ini kondangan. keluarga Yapto gimana? Di rumah ada Pancasila. Apa ini? Jangan dipotong. Dia potong-potongnya dibuang nggak. Jangan. Siapa tahu iya kan kita nggak tahu. Bukan, Siapa tahu bukan. iya. Saya rubah lah, Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Gitu. Jadi suka ngumpulin anak-anak Karang Taruna yang ada di rumah, diajakin buat nyanyi-nyanyi buat 17-an. Memang Pak RT. Bukan, dia memang suka. Oh, Suka suka nyanyi aja. gitu, suka. Terus ya udah pas diajakin nyanyi, falas saat itu. Jadi papaku udah anakku nggak bisa jadi penyanyi nih. Pas masuk SMP baru tuh yang tahu anaknya bisa nyanyi itu ternyata guru. Jadi ada nama guruku namanya Pak Yana. Dia Yana Julio? bukan. Enggak ya. Sambil mikir lagi Yana mana ya? Gimana guru mendeteksinya? Kok Dia guru seni. Oh pantes Guru lah. seni. Gini dia dari jauh. Ayo Dia tahu sinyal, Solepati. Bagus nih suara. Main bass nih. ini bukan guru, dukun. Tapi Pak Yana itu juga nemuin Nita the Virgin tau. Oh iya. Jadi kita tuh satu sekolah. Itu kalau istilah tadi nemuin Mita dari Virgin itu kayak lagi jalan. Ih, Mita nih. Kayak diambil. Dia melihat Bapak ini Potensi. Berarti satu sekolah by the way. sempet kayaknya Pak Yana ngajar di sekolahnya Mita deh. Pokoknya aku sama Mita tuh di satu area yang sama di Tangerang. Oh. Tangerang Kota. Tangerang Kota.
Cimone Pride. Cimone, Tanah Tinggi sana-sana gitu Iya, ya. betul. Iya. Benar dulu tadi kan dari kecil suara fals. Fals. Tapi si Pak Yana ini Aku ikut paduan suara waktu itu. Jadi ada ekstrakurikuler kan di sekolah. Sama Pak Yana diajarin segala macam. Bisa nih nyanyi nih kelas 1 SMP. Mulai diajakin lomba. Nah pertama kali lomba juara 3. Bapakku langsung sombong. Anak gue penyanyi. Oh. Sebentar dulu. Kan sama Bapak tuh udah divonis nggak bisa nyanyi. Ya itulah makanya. Kenapa pinter-pinteran ngambil ekstrakurikuler padus? Gak tahu ya kan yang tren waktu itu di SMP 13 itu SMP 13 Tangerang itu paduan suara. Jadi aku ikut paduan suara sama Paskibraka waktu itu sama ya itu. Nah, emang boleh double itu? Di sekolahku dulu nggak boleh. Boleh. Karena pas 17 Agustus bingung kau kan kemana. Boleh dua suara atau paski. kalau itu kau yang males. Kan Jadi dia- lari-lari dong. Dia kan pas game ini. Hidup. Belum mas. Mas, hidup Pak Indonesia Raya itu selagi ini mas. Oh iya. Itu pun Setelah ada ini. sendiri. Sorry. Ada merah siap gitu baru. Ada sendiri dia, ada paduan suara sendiri, Sorry. yang nyanyi sendiri, benar. Ya kalau itu tadi dibilang beda takut bisa aja itu. Kalau Kak Swasti nih, Swasti. Kayak ini ya kayak nama suku atau nama bahasa. Aku tahu abangmu, swasta kan. Tapi tunggu sebelum jauh lah nanya, kenapa bisa jadi cua dari swasti? Sabda Kakek. Stantri. Jadi kakekku tuh cadel bang. Jadi dia nggak bisa ngomong swa gitu. Jadi cua. Cadel S. Oh gitu. Cua. Kakeknya orang Norwegia. Cua. Cua. Lebih Korea ya kalau Lucu juga ya. nggak Cadel, jadi cua. Kak Cua malah Makassar. Lahir doang. Oh, lahir doang, Bokap pindah-pindah kerja. Bokap orang kaya. Pegawai negeri kalau nggak pindah nggak naik jabatan. Tapi dulu. Mohon maaf dari ASN kalau nggak pindah nggak naik jabatan. Betul. Kan dari bokap saya kan pindah. Berarti kan naik. Puncaknya nih berarti. Kak Cua kalau boleh tahu sekeluarga berapa bersaudara? 4. Empat Kak Cua. Anak Makanya swasti sebelah tantri. Tri kan 3, saya anak ketiga. anak ketiga. Keluarga ada kejawen soalnya. Jadi swasti itu kan kalau kejawen kan masih ada Hindu-Hindunya kan. Jadi dari Home Swastiastu itu. Jadi biar hidupnya selamat katanya. Oh, swastinya dari Swasti. Swastiastu. Sabdas dari Eyang Sabdo. Gitu. Oh, yang Sabtu. Lahir doang Kak di Makassar. Lahir Sampai doang. Itu Bapak udah berapa kali pindah tuh di Makassar tuh? Banyak banget bang. Oh, banyak banget. Hitungan soalnya. Bidang apa kalau boleh tahu di pemerintahannya? Negara perusahaan listrik cuma 1 bang. Monopoli. oh makanya bikin lagu PLN saja ya. Lagunya PLN saja. Udah pensiun malah ya. Ternyata persembahan buat orang tua ya. PLN saja. Gitu makna tersirat. Sampai ternyata. sekolah nggak di Makassar Kak? Sempat. SD. SD. Salah kayak mancing cuma apa itu? Udah pensiun. Oh makanya. SD sempat di Makassar. Sempat. Diantar nggak sekolah dulu? Ya gue tahu pakai supir sama. Bang, bukan pribadi ya bang. Oh fasilitas kantor. Nih, berarti itu jabatannya paling rendah itu makanya Iya. fasilitas kantor Makanya aja. dapat supir. Non cua, ini sarapan dulu non cua. Enggak gitu. Enggak. Masih naik PT bang. Masih Oh, naik PT. Makassar PT PT. namanya. Masih naik PT. Sorry Kak, berarti Nggak seru ah, kita jadi udah kebaca gini-gini. Ketahuan ini. Ketahuan. Kan setia. Mereka nontonin gak enak. Kak berarti besar SD di Makassar, habis itu pindah kemana? Enggak pernah Makassar, Surabaya, pokoknya keliling Sulawesi dulu. Sulawesi dikelilingin. Sampai akhirnya Terus Surabaya, baru Jakarta. Surabaya berarti region Jawa Timur tuh, megang. Betul. Iya, habis itu megang ke head office, ke pusat berarti. Naik lagi dong. Tapi naik lagi, fakta lagi aja. Udah pensiun bang, udah lama. Jadi nggak ngaruh. tapi berarti
aja pensiunnya di kantor pusat. Iya dong, bukan keluar, tapi di pusat. Berarti ada momen kalau misalnya komplek atau kampung kakak mati lampu, ada yang nanya langsung ke rumah ya, ini kenapa gitu, ada nggak? Soalnya di kampungku tetanggaku yang kerja di PLN aja bilang kayak, ini kenapa mati lampu gitu. Kalau sekarang nih kan kita warga ya Bang ya. Iya. Kalau setiap mati lampu mau nanya keluarga udah nggak bisa. Harus nelpon pusat karena itu third parties Bang. Oh, jadi brand ambassador banget lo ngejelasin. Tapi kan pensiunnya di pusat. Bisa lah nyari kawannya. Nyari kawannya. Nggak tahu saya Bang, nggak tahu. Waktu SD, tiap naik kelas ganti perangkat sekolah nggak? Sepatu baru, Iya, bisa, tas bisa. baru. Bisa. Enggak dong, sama kayak kalian Bang sama. Enggak. Pasti nggak sama Sama kalian. Pasti Bapak nggak kami sama. nggak pindah-pindah kota. Enggak, bapak kami di situ-situ aja. Bajuku saya hanya menyambung hidup Bang. Bajuku SD itu udah sampai untuk kelas 6 jadi besar. Saya juga baju sehari pakainya 2 hari Bang sampai 2 hari sekali. sebenarnya. 2 hari Iya. sekali. 2 hari sekali. Iya Bang. Mana kami percaya. Ini Tapi enggak, ini aku mau lurusin ya. Awalnya kan aku juga pikir kan, oh dia orang kaya nih ya kan, Iya. PLN, terus juga status Merasa sosial bersalah. Nggak, tapi benar, ini benar, Allah. Tapi didikan orang tuanya itu nggak gitu. Jadi dia tetap aja disuruh, udah lu cari sendiri, jalan sendiri segala macam. Karena semuanya tuh kan akademis Iya. dari keluarganya. Cuman dia doang nih anak satu yang memang keluar Seni. dari. Oh gitu. Gue urusin anjir. Oke, 4 bersaudara. Yang lain kerjanya apa? Kakak psikolog. Kakak psikolog. Iya, dibaca lu Bang hati-hati lu Bang. psikolog berarti nggak S1, minimal S2 tuh. Praktek kan? Akan S2 tuh minimal. Minimal S2. Masih sarjana psikologi. Iya, minimal S2 tuh. Karena udah pasti buka praktek tuh. S1 nggak boleh. Praktek enggak buka praktek Bang. Oh, Nggak. konsultan. Oke. Lebih ke Semakin ditolak semakin masuk. Kakak psikolog. Iya. Yang kedua, Mampus Bang kerja di bank. Oh, Kerja kerja di pegawai. Bang Himbara atau Bang swasta? Bukan lewat orang dalam kan? Enggak lah. Bang Himbara atau Bang swasta? Kakak gue pinter-pinter Bang. Gue Oke. doang. Pinter Yang juga. pinter Iya. Nggak pinternya di bidang modif mobil doang, udah nggak apa-apa. Ditipuin terus sama lakinya. Yang keempat, Yang keempat, Art juga. Dia Oh. dia punya fotografer. Oh, event. studio foto gitu-gitu ya. Iya, foto-foto zaman sekarang yang foto box gitu. oh punya itu, punya pengusaha. jadi kerjanya tiap Sabtu Minggu karena tiap ada kawinan pasti kerja. Betul. Yang Udah full 1 tahun tuh. Berarti yang ngeband Kacua doang. Iya. Kak, ada ini nggak? Misalnya kayak ngapain ngeband sih cu gitu. Itu pertama kali ketertarikan di dunia musik. Iya, Kacua deh. apa tuh penyebabnya? Kok bisa tiba-tiba Kan 1, 2 musik udah gitu? sekolah banget nih. Kok bisa yang ketiga ini ada kocaknya gitu? Ngapain kamu kok ngeband? Nah itu dia panjang Bang ceritanya nih. Wah, Oke, pelan-pelan deh, pelan-pelan deh. Kita ada waktu. Sebelum ke situ lo harus mention lo sempat kuliah di London kan? Iya. Gua mah enggak ya, sempat kuliah di London. Bang, Sudirman Bang. Oh, London School. Oh, London School. Tetap aja. Tetap aja mehong. Iya, nggak pikir murah itu sekolah di situ. Enggak apa-apa. Tapi bener emang niatnya pengennya kuliah di luar negeri nyari beasiswa Bang. Emang udah nyari-nyari waktu itu. Tapi emang sukanya ngeband. Ladala ketemunya kotak. Ladala. Dilalanya ladala. Pokoknya suka musik itu kakek dulu tuh tentara tapi memang di bidang musik juga. Tentara ada Tentara yang main drum band gitu gitu. Iya. Oh, yang lain lagi Marching Pak. band, jerak. Ya. Tentara. Dulu ada komik tuh, Kartu Munawir, Hah? yang Makassar itu kan yang bagian marching band. Dia tentara. Ya tapi kan marching band itu kan ada kegiatan lagi, tapi Iya. intinya kan tentara. Iya. Kamu pernah? Enggak Pak, saya main musik. Soalnya tetanggaku juga hibur yang pernah. tetanggaku juga emang ada yang jalur itu. Jadi tentara emang di HP-nya ada Spotify. Jadi kayaknya ada jalur. Kayaknya semua tentara ada di Spotify.
Oh, berarti Marching band, kakek. kayak gen Iya. musik tuh dari situ lah ya. Dari kakek kayak. Berarti nggak ada penolakan lah ya dari orang tua. Ya pasti ada lah bang. Oh, ada ya, Kak? Penolakan. Ada juga, kirain nggak ada penolakan. Misalnya. Cuman mungkin karena kayak cewek kali ya. Jadi maksudnya mungkin bayangannya adalah nanti kamu akan menemukan suami yang memang bertanggung jawab sama diri kamu ya. Ini kamu duniamu ya udah kamu pilih kayak gitu. Iya, iya. Ini gara-gara nonton Bondan Prakoso katanya. Iya, iya, nggak sih, Kak? benar. Tapi udah latihan, maksudnya udah tahu main musik dari umur berapa Kak? Berarti tahu main musik tuh. SD, zaman dulu ada MBS bang. Tahu Ada. kan? Majalah musik. Sama Iya. MG kan, ada MG juga. Sama kan? MG. MG, Music and Guitar. Lain musik apa? Awan musik gitu ada juga tuh. Satu lagi cetakan lagi yang ada kunci-kuncinya segala macam juga. Apa ya bang? Tapi ngikutin itu berarti berarti. gitar dulu ya? Iya, Gitar belajar dulu. chord dari situ. Belajar udah langsung ada bassnya. Enggak, gitar dulu, susah. Tapi kan kakakku yang cewek main band sempet SMA. Main band-bandan aja gitu. Iya, Kok iya. ya keren aja gitu. Terus habis itu bisa gitar. Kakak gitar apa vokalis? Gitar. Oh main gitar kakak. Gitar. Zaman SMA kan kalau anak band tuh keren kan bang. Keren. Iya keren. Terus kita sebagai anak kecil tuh ngeliat, weh gitu. Yang sampai akhirnya Kakak, ini aku seriusin deh, ini tuh di momen apa Kak? Aku nih udah hidupku di musik deh gitu. Sama ini dulu berubah ke bass. Ya nggak apa-apa sih kalau berubah. Nah, kita rembukan dulu deh ya. Kesian ya. Penasaran dulu kan belajar Ya, chord gitar. Oh iya. Tiba-tiba berubah ke bass. Kenapa akhirnya milih bass? Kok gue jadi bagian dari anak Sesimpel karena senarnya cuma 4. Nggak tahu hidup saya nggak mau rumit. Ngomong dari dulu kayak Kalau maunya gitar dijalanin dulunya. aja. Iya gitu. Ukulele loh. Berapa ukulele? Ya tapi kan harus ngapalin chord. Kalau iya bass kan juga. mikirnya cuma dipencet satu-satu kan bang. Udah sesimpel itu. Terus ya udah berjalan ulang tahun dari Makassar, dari Surabaya ke Jakarta dibeliin kado bass sama nyokap. Udah sampai sekarang. Sama ibu dibelinya bass. Udah itu bentuk Sama bapak ampli. Bener. Ini Iya, bass doang bener. ada amplinya gimana? Iya. Ya kan? Iya. Oh tapi emang sorry Kak, kalau Kak Cua yang maksudnya yang main bass terus dapat duit di momen apa? Yang bekerja gitu. SMP sama SMA. Sudah main Udah, tapi kan antar festival kan hadiahnya uang sama piala. Oh, Piala kasih kompetisi ketol. lah Iya. gitu ya, bukan yang reguleran kafe. Oh ada, itu SMA bang. SMA ada reguleran? Ada, namanya TV Rezeki. TV rezeki. Iya, GTV. Oh, GTV. GTV Re. Nah, itu ada tuh. Oke. Reguleran di sini dapat duit. Dibolehin aja sama orang tua. Boleh. Kan berangkat sendiri nggak nyusahin. Kita naik motor kan bang dari pulang sekolah langsung ke GTV tuh. Itu buat tayang, jadi Live tayang. setiap hari, setiap Oh. siang. Itu udah sama kotak belum? Belum, jauh. Masih jauh lah ya. Itu Masih berarti SMA. SMA kelas. 1. Bapak-bapak dengan lambang huruf Z itu nggak marah, maksudnya kamu nih ngeband ke sana kemari, anak cewek lagi gitu kan? Yang penting kalau di keluarga tuh cuma satu. Yang penting tidak memalukan keluarga, tidak narkoba. Dah, Dengar tuh Ben. udah. Salto-salto nggak apa-apa. Udah itu aja. Ngeludahin orang nggak apa-apa berarti ya? Iya, cuma dua itu doang yang dilarang. Iya, cuma 2 aja. Bener ya? Ayo bener. Itu boleh tuh. Itu boleh itu lagi. Iya, tapi kan maksudnya kayak rare gitu zaman dulu kita lihat lah. Maksudnya kayak Cewek main bass gitu. Kayaknya di kepalaku kalau bass cewek di kepalaku cuma Cua Kotak kayaknya ya kalau aku ya. Aduh. Karena aku kan penikmat musik banget. Parah. Asik. Udah Iya. kayak soleh-solehun ya. Takut nih kalau Di binjainya aku soleh-solihunnya kalau di binjai. Aduh. Kalau misalnya sebelum Kotak, kalian tetap kenal? Enggak. Enggak lah. Enggak. Kenalnya Ada kan irisan. karena itu kan apa kompetisi. Enggak juga. Kalau gue anak band. Yo, Tantri tuh, tantri. Iya, Iya, itu. Bang. Enggak, jadi Tantri. kalau kota kan memang terbentuknya dari kompetisi Dream Band waktu Iya. itu 2004. Terus kan personelnya kan masih Sela, Posan, Ices sama Pare. Ya. Sebelumnya. Nah, terus pas lagi 2005 tuh aku ikut join Dream Band sebagai Ares perwakilan Jakarta. Ya. Sorry, kakak di Dreamin selanjutnya. Selanjutnya. Next season. Next season. Itu Ares. Ares. Itu masih TV7 ya? Iya, benar. Oh iya, belum transit. Itu nah dari situ mulai Kelas tuh 7. 2000 berapa ya? 2006 kalau nggak salah Pare mengundurkan diri, terus ya udah aku di approach buat
gantiin. Terus audisi dan lain-lain juga. Si Ares ini band kakak yang udah lama banget. Enggak. Jadi Dream Band itu konsepnya seru. Dia kan kompetisi anak band, Iya. bukan band. Iya. Jadi audisinya tuh kayak drum, bass sendiri. personil. Nah itu challenge-nya gede banget karena kan kita nggak kenal satu sama lain, tapi lo dipaksa ngeband. Berarti dapatlah 20 drummer, 20 basis, 20 gitaris, 20 Dia itu bikin nanti di 20 band gitu. Enggak, jadi pas kalau misalnya di Jakarta tuh perwakilan 2 band. Jadi Iya. Jakarta perwakilan 2 band, semua perwakilan 2 band. Jakarta, Surabaya, Bandung. Tapi yang ada membentuk beberapa. bandnya mereka. Yang membentuk bandnya itu ada produsernya. Oh. Jadi setiap kota itu punya produsernya masing-masing. Waktu pas lagi aku di Ares itu Kang Yuki pas band. Kang Yuki bikin namanya ada Ares sama Lamina waktu 2005. Gitu jadi nggak kenal satu sama lain, tapi dia udah punya proyeksi. Oh, gue mau bikin band ini jadi band karakter rock, yang ini akan jadi popang apa segala macam. Berarti itu udah vokalis di situ. Sudah vokalis. Sorry. Kenapa nggak ikutan Idol? Iya, kenapa? ikutan Kenapa Dream Band? Belum ada. 2002 udah. 2000. Oh iya udah deh, Delon ya. Udah Judika, Joy Oh iya, Tommy, sama Afi ya, Delon. sama Afi ya. Afi bener sama Penny, iya, Bojes, Bojes. Bener-bener. Mawar udah nggak usah ngotot Iya, banget. bener. Nggak usah ngotot banget. Ada bener. Lah maksudnya kenapa nggak itu? Kenapa yang ikutan yang band? Band. Ini lucu. Jadi aku tuh sempat punya band perempuan di Tangerang, namanya Athena. Nah, terus karena kita nggak tahu konsepnya Dream Band itu apa, waktu itu kan aku masih SMP kelas 3 ngeband tuh. Terus si Athena tuh karena memang kita kan dari Tangerang, kita nggak tahu gimana caranya ngebuka jalan di industri musik yang lebih lebar. Ya. Akhirnya adalah si ajang pencarian Dream Band ini. Dipikir teman-teman Athena tuh ini tuh kayak ya udah nih audisi band kayaknya. Kayak kompetisi band pada umumnya. Tapi ternyata pas sudah daftar, cuman satu yang masuk cuman aku, yang lainnya nggak masuk. Gitu. Dipencar lah ya, Athena dipencar nih. Iya sesuai itu. Kok bisa setelah Athena bikin bandnya lagi namanya masih nyambung Ares? Iya lagi ya, aku Kok juga masih ngerti bisa lagi. kan harusnya beda aja namanya. Tapi kan yang buat nama kan si itunya kan. Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Rembukan sama bareng-bareng personil yang ditentukan waktu itu. Oh gitu. Barulah bergabunglah semua ini di 2005. Kita bergabung sama Kotak tahun 2000. Aku Lu duluan. duluan. Aku duluan 2000 kalau nggak salah 2007 ya. Oh, waktu itu Kak Sua belum ada ya? Belum ada. Tapi Kak ikut Sua belum. itu juga kan? Enggak, Dia dia enggak. enggak ikut. Dia ditemukan sendiri aja gitu. Kayak gimana proses nemunya? Kacuan nih. Gabung ya sama Mita. Gabungnya begini lagi gini. Katanya jatuh. Kayak manekin. Nih, sebelumnya ada Mita nih. Lah, berarti Belum ditemukan. Kak Tantri 2007, Kak Cua di 2008. Pokoknya Kotak usianya 4 tahun baru 4 aku tahun gabung. baru gabung. Menemukan Iya, Kak Cuanya gimana? Kak Tantri tahu dong berarti. Waktu itu Ices gabung sama The Rock. The Rock Indonesia. Karena kan proses adaptasi waktu pas lagi Pare ke aku tuh kan butuh kalau nggak salah ya, butuh beberapa tahun gitu untuk Iya, bisa iya. dapetin panggung kan. Iya. Nah terus ya karena memang mungkin kebutuhan dan lain-lain, Ices memutuskan untuk ke The Rock. Terus akhirnya ya pas lagi kita mau, Ices sudah sempat ngerekam satu album di album Kotak terbaik waktu itu. Album Kotak kedua. Tapi karena Ices cabut, kita harus butuh sosok basis kan. Iya. Nah dia lagi, lu ngapain sih lagi manggung ya? Gue lagi manggung. Jadi Yang ini nemuin manajer. manifesting nih bener ya Bang? Nih. Nah ini Manifesting, nih, oke. Apa nih? Lagi Jadi di kita momennya. flashback dulu Iya. ya Bang. Kan gue nggak ikut. Bentar. Musik. Gak ada. Kalau flashback mah nggak usah. Bukan Nono lagi. Ini mah sama. Minggu sorenya nonton Messi. Jumpa lagi. Jumpa Messi kembali. Angkatannya sama semua. Jadi gue kan semua anak band tuh pasti pengen ikutan Dream Band kan. Iya. Betul. Cuman entah kenapa gue tuh band gue tuh kayak gue tuh ditipu sama teman-teman gue gitu. Gue nggak tahu, gue udah daftar tapi nggak tahu kapan audisinya. Jadi lolos lewat lah itu Dream Band. Ngeliat Kotak kan juara 1. Wah gila keren banget nih band. Gitu kan. Terus ngeliat basisnya cewek. Harusnya gue itu basisnya. Oh, ada rasa gitu ya. Iya. Ya songong-songong dalam diri sendiri aja gitu loh Bang. Iya kan. apa, diarahin kemana kalian? Oh. Sambil Iya, bener. ngeliatin, Kayak manifesting. ngeliatin skillnya. Harusnya. Enggak sih jago sih jago. Ices mah jago. Mau jago nih cewek. Nih, Mengadu domba. Mengadu domba. Gue tackle. Tenang aja. Terus Kak? abis itu ya udah gue ngeband seperti biasanya, punya band 2, ada band cowok-cowok itu mainannya lagu-lagu Krispati yang gitu-gitu lah. Itu reguleran. Iya di festival di mana-mana. Festival di mana-mana juga. Waktu itu di Senayan manggung.
Terus gue ada band lagi, band cewek barengan sama Mita, The Virgin. Ini dua band beda nih kan. Oke. Tapi timbulnya mengarah ke kotak itu dari dua sumber ini. Jadi pas gue manggung sama band yang cowok-cowok ini, gue manggung di Senayan, acara otomotif. Manajernya Mas Kotak, Eri, heeh. Manajernya Kotak saat itu memang sedang mencari basis cewek. Basis cewek. Nah, terus di Ngumpulin cewek-cewek lah dia nih. Enggak, Biar jadi dia nyari. basis. Ngumpulin. Ya, Basis basis cewek semua nih. Bukan basis cewek, bukan basis cewek. Bukan basis masa. Bukan basis masa, bukan. Aduh, sorry lah, salah lagi saya nih. Masnya ngerti nggak sih sebenarnya? Basis masa itu. Terus udah gitu ya udah dikenalin. Iya, soalnya saya lagi nyari basis cewek nih, kenalin bla bla bla. Dah. Di sisi lain, Mita minta tolong karena Ices tahu bandnya Mita ini cewek semua gitu. Jadi Mita, gue ini nih teman gue minta digantiin sebagai edisionalnya. Ternyata si Ices itu. Jadi gue tuh percaya teman-teman ya, namanya manifesting. Gue kan suka banget sama kotak musiknya saat itu. Benar. Kok bisa? Ya kan? Dari dua sumber, tapi ngerucutnya ke kotak. Ke satu emang nama rezekinya. ini, ke satu Iya, band. Dan nama kita kan Swasti Sabda Tantri Syalindri Ikhlasari. Gila. Tantri, double tantri. Berdua dari dua sumber harusnya bisa kemana-mana ya. Ini malah Bisa ke emang kotak. udah takdirnya Nah, itu kacua Bang. deh. Iya ya. Berarti gitu dilihat sama manajer kotak manggung langsung yuk gitu atau gimana? Enggak, ya udah besok kenalan dulu ke langsung ke base campnya kotak di Taman Mini. Nah, di momen kenalan Ketemu itu, pertama kali sama Tantri. di momen kenalan itu kan pasti banyak palsunya dong. Sebenarnya seneng tapi nggak boleh kelihatan terus seneng, nggak boleh. Gua harus cool, Iya, gua lagi harus sebut. cool. Iya. Pas kenalan Iya, gini iya nggak? lagi. Cua, papa saya sih petinggi PLN. Waktu pertama kali main ke basket kotak gimana? Enggak gitu, ya kenalan ya. Wah, ketemu kotak ini kan. Terus habis itu enggak sih ngeliat Tantri juga ya saat itu ya anak band aja, kita anak tongkrongan Iya, ya. iya. Dengan masih pakai Boxer. Tapi rambut justru waktu itu begini. masih edisional berarti di hire-nya waktu main ke Enggak, basket. enggak, pas beraksi lu masih jadi fotografer. Ya malah bantu fotografer. Kok bisa sih? Ini anak banyak kali bisa kan? Seleksi attitude dulu. Orang disuruh jadi basis bawa kamera. Karena dulu di kampus kan fotografer. Kampus yang mahal itu. Enggak Bang. Kan kameranya kamera murah-murah itu ya. Mana mungkin lah kuliah kalau kayak kita punya kamera Enggak gitu, pro Bang. untuk foto. Leica yang 1.500.000. Leka kagak ada Bang. Ya kan 1.500.000 betul-betul pakai K. Oh, mereka video klip, saya moto-moto. Nah berarti apakah rasanya akhirnya bergabung sama kotak? Manggung pertama tuh inget gak sama kotak? Tahun berapa? Sebagai Ada. personil kotak. Di mana dan apa momennya? Di Menes ya? Menes. Mana sopo mana? Banten. Tutup sopo-sopo. Daerah. Daerah Serang, Cilegon. Daerah situ. Iya manggung sama Pas Pas Band, Band. Melanie Subono, sama siapa lagi? Lupa. Wah gede banget. Itu sudah sebagai personil. Belum enggak. Oh, Edisional. masih edisional. Oke. Berapa lama dari edisional jadi personel? Lama nggak? intinya kayaknya nggak ada yang ya lu jadi tetap sekarang gak gitu-gitu ya. Atau nggak ada gitu-gitunya? Emang nggak diumumin? Kayaknya mulai album yang setelah kotak kedua selanjutnya deh. Karena video kan klip ya udah syuting bareng ya. Iya. Ya mungkin chemistry juga udah kayaknya oke nih gitu dari anak-anak. Berarti nggak ada yang resminya gitu. Kau sekarang sudah masuk kotak ya? Gitu. Enggak ada. Harusnya sih ada ya. Kok gue lupa ya? Kok lupa semua sih ini apa kita udah banyak pikiran semua ya? Sebagai waktu itu sebagai edisional pernah ada nggak salah-salah masuk? Ya, enak. Salah- Ada lah, sampai sekarang. Kalau sampai sekarang kan jatuhnya ketawa pasti di panggung sama-sama kan. Kalau dulu senewan pasti dong. Kalau dulu kan kata Andri udah mau masuk gini. Udah anak baru ya. Kalau sekarang pasti sambil datang, gitu kan. Ceria. Kalau dulu mah beda. Tapi tanpa dipungkiri memang pesonanya kotak itu dari cara mainnya Cua gitu. Basis jago banyak banget, tapi personality-nya dia itu yang ngebawa Basis- kotak tuh jadi Air putih doang kan. Basis jago tuh banyak banget. Tapi basis sering salah tuh kan jarang ya. Basis kunci ngomong padahal. Iya. Sebagai yang nggak ngerti. basis yang jago ngeles lebih tepatnya. Sebagai yang nggak ngerti-ngerti, contohnya kayak apa sih? Misalnya?
kan ada beberapa pemain band yang menurut aku tuh dia pengennya skillful ya, kelihatan keren gitu segala macam. Kalau Chua tuh nggak perlu, dia main pada pattern yang pas. Terus gestur badannya, gestur stage act-nya juga enak banget dilihat. Semua pada porsinya Pada gitu. porsinya. Tapi flawless lah gitu ya. Ya, sumpah jijik banget gua ngomong gitu. Dia tidak ikhlas memuji rekannya. Kami juga sih disuruh muji-muji sih. Jijik sih. Ya tapi udah ciuman nyaman udah. Tapi kan bagaimana kehidupan kalian sebagai manusia ya, maksudnya sebagai ibu, Emang ada sebagai ikan. bukan maksudnya sebagai tidak di luar band gitu. Iya. Kan maksudnya kalau cewek manggung tanpa henti keluar kota dan lain-lain gitu-gitu ada ininya nggak? Ada momen di Kesulitan. persimpangan, kesulitan gitu tuh ada nggak sih Kak? Pasti. Apalagi kalau anak sakit biasanya bang. Iya, bener sih. Pastilah berat tau bang. Iya. Ini baru musik baru. Iya, piano baru nih. Hilang momen sedihnya deh. Kenapa lagunya Mas itu bencana mas. Tapi kalau mau ngejawab yang pertanyaan Bang Jegel tuh ada di lagu barunya Tantri, single terbaru yang Ibu Pekerja. Makasih banyak loh. Tadi gue mau masuk tapi kayak keresahannya jualan banget. Ibu Gak masukin pekerja. promo. Oh, itu kata Andri ya? Itu aku single. solo. Oh, itu kan solo ya? Itu. Oh. Kalau mereka band as a band mah YOLO. Wih. You only live once. Emang bener YOLO itu? Live, mas. Binjai. Kalau live dia main TikTok live. Kakak cantik. You only live once. Ya. Itu bener YOLO itu? Ya, YOLO. nanti mau rilis pokoknya kan jadi gini kemarin kan Kotak kan udah kayak berapa tahun kita kurang lebih 18 tahun lah ya. 18 tahun? Enggak, Kotaknya sendiri 23 tahun ini. Yang kalian 18 tahun. Belum selesai ngomong Abang? Oke. Jangan diganggu dulu. Emang ini kalau menghargai orang berprinsip. Jaga live, tolong ya jaga live. 18 tahun di industri mainstream. Jadi kita memang di label kan waktu itu. Iya. Nah, terus per tahun ini kayak karya pertamanya Kotak independen. Oh, di luar udah pas dari label. Lepas dari label. Oke. Jadi pengen coba mendobrak dan membawa kembali ambience rocknya Kotak di awal-awal. Lama juga ngelarin SOW-nya ya. Parah sih. Itu kalau nggak ada sesuatu itu nggak bisa keluar. Oh gitu. Ini adalah Kotak yang dulu semangatnya rock semua segala macam dibalikin lagi di sini. Iya. Kenapa memilih? Ya kan kata-kata YOLO kan maksudnya identik dengan bahasa luar sekali, nggak bahasa Indonesia. Identik sama Bunda Korla juga. Nah itu awalnya itu kayaknya itu ya. YOLO. Masa Bunda Korla doang? Inspirasinya Bunda Korla. Korla harus sambil belok lagi bilangnya nggak bisa lurus dia itu dia harus yolo harus belok dia. Apa itu? Lagu apa itu? Apa Apa itu? itu? Lagu apa itu? Itu apa itu? Kayak nggak bisa baca dia apa itu? YOLO-nya benar-benar Yoli. You Only only live once. once. Tapi bahasanya liriknya bahasa Indonesia. Cuman dia ada lah beberapa lirik bahasa Inggris karena kita kan juga pasti kan harus upgrade kan dengan Ya, kondisi regenerasi sekarang. juga anak-anak sekarang. Ya Tapi tumbuh dengan- juga lah secara karir gitu. Iya, tapi tetap dengan benang musiknya Kotak, tapi dari segi lirik kita, ini siapa sih nelpon-nelpon tunggu Ya, dulu nggak ya tahu, Bang. Ya biarlah. Kayak gitu. Orang pelek. Ada lampu mati. Orang pelek. Itu orang PLN. Mbak Cua, ini suaminya kesini Mbak. Ini laporan. Bengkelnya udah dipegang Kacua semua. Iya lagi. Ya, lanjut tadi ya Bang Ya, ya. Yang mana? YOLO. Nah, Semangat anak muda sekarang. Iya, karena memang kan istilah YOLO kan memang sekarang sering disebutin kan. Iya. You only live once. Kita lihat banyak anak sekarang tuh ya, dia mumet dengan pemikirannya sendiri, dia malu nggak mau bersuara, banyak takutnya. Jadi di lagu ini kita kayak ngajak movement lah. Berarti YOLO itu judulnya. Judul. Lagunya. Oke. berapa? Ini album Kita single nanti jadi EP. jadi EP. Ini single, Eksekutif produser. Eksekutif Bukan. produser. ini single pertama yang keluar YOLO ya Iya. Kak? Kotak yang baru. Kotak yang baru. Kotak di luar label. Kotak. Iya terlalu harfiah memang itu sih. Benar sih. Tapi emang sekarang semua musisi rata-rata gitu ya. Kenapa nggak berani mengeluarkan album langsung tapi nyicil single? Di tren era sekarang Iya, ini. trennya selalu gitu Kenapa ya. ya?
Nggak, ini kita bertanya dari musisi baru gitu kan. Iya. Nanya Iya, ke iya, iya, musisi iya. Yang senior. yang Iya. udah Soalnya kami punya udah, pengalaman. kami kan sedang godok album nih sebenarnya. Ngeri banget. Kita lagi godok album. Targetnya mau 10 lagu tapi sampai saat ini. Tapi video klip nggak diatap lagi kan bang? Nah, kami akan tetap terus mempertahankan video klip Nora apa yang Nora itu dengan baju-baju. Next lagu video klipnya di basement. Karena paling atas dulu bukan ke bawah. Kemarin sih Mas Andi Rianto udah oke, cuma kitanya yang masih belum srek kan. Andi Rianto Nabi Tupulu tadi. Iya, Medan. Aduh, ya Allah tolong. Kenapa dipilih untuk menyicil single? Karena kan sekarang trennya tuh setiap hari Rabu atau nggak hari Jumat itu kan selalu ada rilisan baru. Ya. Dan itu worldwide kan. Mungkin kalau dulu kita ngerilis satu buah album dengan misalkan katakan isinya 10 lagu sampai 11 lagu gitu. Itu bisa bertahan bisa buat beberapa tahun ke depan untuk nafas. Iya. Tapi kalau sekarang karena memang begitu cepatnya lagu berputar dan lain-lain, jadi ya kita irit-irit aja biar nafasnya panjang. Betul. Lebih ke Oh, sana. gitu. Jadi mengikuti nyicil-nyicil. algoritma. Algoritma, jadi memang kayak kita nyicil dulu. Mungkin yang YOLO ini nggak naik, tapi kita nggak pernah tahu nanti 3 bulan kemudian lagu yang lain naik Iya, itu iya. bisa back katalog tuh mereka. akan Ngelempar cari tahu. 5, siapa tahu 2 naik Iya. gitu. Kalau kita lempar album di awal duluan, habis sudah masanya. Iya. Begah takutnya. Terus memang setiap Rabu dan Jumat ya Kak sekarang tuh. Biasanya di Jumat sih ya, ada Di Jumat New ya? Music Friday ya. Rabu juga ada nggak sih? Nggak ada. New Jumat, Music Jumat. Friday. New Kalau Music. film Kamis, kalau lagu Jumat. Ah. Kalau film tuh kan setiap Kamis tuh biasa tayang kalau di Indonesia. Kalau Oke. film luar hari apa, Ben? Rabu. Rabu. Tapi kita mencoba untuk keluar dari jalur zona nyamannya Iya, iya. musisi sekarang. Biasanya kan hari Jumat kita rilisnya di hari Senin ya. Kita coba Jumat. di hari Senin. Jumat Berarti ini- aja, Jumat aja tapi jam 1 pagi gitu. Ya Allah. Gak usah. Berarti YOLO ini udah bisa didengerin, Kak? Ini tayang kapan ya? Ini tayang Nanti jam 5. Jangan cepat itu, jangan nyusahin editor. Gak senang, mukanya gak senang. Mukanya gak senang. Kok jam 5 banget? Dikata orang gak kerja kali ya. Rencananya Senin tanggal depan. berapa? 9 Agustus. Oh, 10 belum. Agustus, sorry 10 Agustus. 10 Agustus akan keluar. Jadi kalian kita akan dengerin lah pokoknya. Iya. Kayak sekarang nih kesibukan kota kayak apa, Kak? Masih off air mulu. Sibuk kayak bener-bener. Itu sibuk sendiri. Masih off air banget lah. Berarti Masih manggung. Kalau off air banget yang kayak dulu masih zaman single sih enggak. Dulu kan single kita masih kayak 18. Wah 19 bisa kali. sebulan nggak pulang, 3 Sebulan bulan ya. nggak pulang. Ampun. Sekarang udah nggak. Sekarang Emang nggak. kita bikin perjanjian setelah menikah maksimal itu 15 hari. panggung. 15 hari kerja. 15 hari kerja. Jadi bisa dibilang kan 8 titik lah. Kalau kan harus keluar kota segala macam kan. Ya dengan estimasi satu kota tuh, satu titik tuh 2 hari lah gitu Iya, ya. betul-betul. Oh. Ini yang harus ditanya tuh sebenarnya the only one laki-laki nih. Bagaimana Iya. menghadapi 2 cewek? Ya, dia yang pusing sih. Kayak untung Iya. saya nggak di sini ya. Nggak kebongkar kita. Karena dia satu-satunya yang Iya. ya bahkan cowoknya cowok banget. Maksudnya menghadapi 2 perempuan secara usia Jauh. lebih Jauh. dewasa. Aku sama Sela 1 dekade ada bedanya. Iya benar, sama. Sama lah kurang lebih. Masa? Iya, 10 tahunan. Atau jangan-jangan masalah ke memilih di Jogja gara-gara kalian berdua ya? Dia kayak capek gua. Untuk menenangkan diri. Harus menghadapi 2 perempuan ini gitu. Tapi keriuhan kayak bikin YOLO. Kalau secara produksi bikin lagu tuh kayak apa Kak, kalian Kotak? Workflow-nya tanya. Workflow tuh dia. Itu dia tuh. Workflow bikin musik, bikin lagu. Apalagi kan jauh-jauh sekarang. Iya. Jadi prosesnya sekarang yang kita melalui proses panjang ya, akhirnya kita percayakan secara musiknya itu di Sela. Oke. Gitu. Secara musik, secara notasi. Nanti pas sudah terjadi hasil musik dan notasi, dia akan lempar ke kita berdua. Ayo lo siapa yang mau bikin liriknya? Gitu. Nanti pas udah semuanya, baru kita rekaman di Jakarta. Kayak gitu. Terus habis itu udah nanti setelah itu kita punya divisi masing-masing. Cuma bagian yang visualnya banget. Aku yang bagian koneksi, terus sosial media dan lain-lain. Jadi memang kita punya plot-plot jobnya masing-masing. Dibagi. tetap ada apa ya andil dari tiap personil masing-masing. Sekian tahun kan Ada udah sentuhan lama masing-masing. mereka Supaya- udah tahu iya ya sih. ini hebatnya di Memiliki. sini, hebatnya di sini. Karena dulu sempat ada gesekan di dalam sebuah band itu kalau kan menurutku musisi itu kan egonya tinggi-tinggi banget nih. Pengen ini. Tapi akhirnya kita sempat ada satu momen di mana kita berantem hebat banget.
Terus tapi untungnya di situ tuh kita ngobrolnya bukan lo yang salah, siapa yang salah, bla 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 segala macam. Oke, solusinya apa? Gitu. Gue kuatnya di sini, gue kuatnya di sini. Dan akhirnya kita fokusnya masing-masing di situ. Kita menghargai satu itu. Oke. Itulah memang kesulitannya. Makanya inilah single kami itu udah hampir Nah, itu betul. Nah. Jadi gimana, Sel? 4 tahun tuh kami 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 lama dicari judul lagu. Oh, keren. Agak lain ini. agak ini ada single terbaru belum nemu judul udah 4 tahun. Iya. Untuk musiknya udah ada. Musik gaetnya udah ada. Terus udah di take lokal? Iya udah gaetnya udah ada. Udah lengkap hanya tinggal judul udah 4 tahun. Iya, pokoknya dari awal. Cuman hilang filenya. Iya. Jadi mau bikin lagi males. Pokoknya dari awal nggak single sampai single tuh lama. Lama kali. Mas, Lagu. tapi kalau tersebut itu beda single, Mas. Itu literally single. Tau nggak? Aku punya cerita. Nah. Tahun berapa ya? 2 tahun lalu ya? Iya. 2 tahun atau 3 tahun lalu gitu kan. Kita ada di sebuah tempat makan. Terus meja kita tuh di sebelah sini, meja ada meja. Ada meja di pojok. Kita itu Lagi makan siang apa nih? Malam. kita itu kata Andri Kacua sama Bang Sel. Aku sama Cua sama teman-teman kita. Terus kita di pokoknya Sahur. diam. Iya bener coy. Sahur. Bukan, coy. Menjelang sahur malam itu 12. Kok tahu sih? Emang siapa? Enggak tahu nembak aja kan dari tadi juga nembak. Dibeliin bass, dibeliin ampli Oh nembak. iya, benar. Terus kita pokoknya di satu Iya, tempat benar, yang sama sahur lah. tuh. Terus ada yang ini tetotet gitu kan. Di situ memang cowok ulang tahun. Cowok ulang tahun kan. Cuman kita tuh nggak janjian, siapapun teman-teman kita nggak janjian. Kita nggak janjian sama pihak restoran ini kan untuk ngasih surprise ke dia kan. Cuma tapi udah girang gitu kan. Udah berdiri. Lewat dong tetotet. Ada beliau dan pasangannya. Asik. Kalau itu berarti belum terlalu lama tahun lalu. Iya. 2 tahun Bang. 2 tahun lalu. Bener, baru-baru aja berarti ya. Siapa bang? Hah? Yang ulang tahun siapa? Siapa ya? Teman. Siapa? Ngelain nonton siapa waktu itu ya? Iya siapa ya? Siapa ya? Aku ulang tahun. Oh, pas kali ya. Tapi waktu itu nggak ada jengkel. Nggak ada jengkel. Lagi ke kamar mandi dia. Baru datang Tetot. Wah, salah momen nih kita gitu. Sahur emang iya Jis pernah ya dirayain ya? Di Bukan. pagi sore itu kita. Iya betul pagi sore, tapi bukan dia yang teman-teman. Iya teman-teman aku. Cuman itu awkwardnya gitu doang. Coba udah kepedean aja. Oh, iya. Kan? Terima kasih. Lewat dia anjir. Sialan bukan gue. Terus dia gabung. Dia keliling bareng yuk. Cuman habis itu kita langsung Mas Boris sama siapa tuh? Tetap ibu-ibu ada room. Kak, tapi kalau misalnya kalian maksudnya kalau nongkrong, gabung sebagai band kan udah sering banget ya. Kalau ada nggak momen kayak yaudah kita kemana kayak nggak usah mikirin kerjaan gitu, ada nggak bertiga teman gitu. Pernah. Kemarin di Bali. Oh. Tempat kita bener-bener bertiga doang tuh. Oh, kau tidak membawa pasangan? Enggak. Bawa keluarga pernah, tapi yang kemarin banget bener-bener bertiga doang. Udah kita nggak ngomongin musik, udah kita seru-seruan bareng, kemana bareng. Jadi kita jemput Sela naik mobil waktu itu ke bandara, terus ke jalan-jalan ngider-ngider. Jadi kayak anak-anak band baru gitu. Karena apa? Kangen aja. Karena kan terjebak rutinitas yang memang kalau ketemu kita kerja doang. Iya. Jadi pengen dapetin suasana yang memang udah kita temen aja gitu. Secara teori kan emang nggak mau ngomongin musik, tapi ketika nongkrong tiba-tiba Enggak, nge-scroll enggak ada. Instagram, tiba-tiba ada pembahasan musik apa gitu kan pasti Enggak sih tapi ya. Tapi enggak. Kita nggak ngomongin musik. Jadi semenjak apa ya? Semenjak kita udah punya anak sih, jadi lebih banyak memang kita ngobrol pasti ngobrolin keluarga apa segala macam. Udah nggak pernah lagi tuh ngomongin, lu beli bass ini dong, ini amplinya ini segala itu kayak udah lewat seasonal itu. aja. Udah party lah bang, party. Ngeliriknya nggak sambil gitu. Ini kalau sekarang kalian lagi dengerin musik kayak apa, Kak? Musik sekarang. Beda lah Maksudnya mungkin masih apa ya catch up nggak dengan musik Iya, sekarang? musik sekarang kan Atau- banyak banget sekarang tuh. Iya. Masih yang memang lagi rame aja kayak ya Perunggu, terus abis itu Bernadia, Kunto, Naikila, Tulus, Naikila. yang baru. Naikila juga denger. Berarti enggak. Dengar Berarti kan enggak. kelewatan. Berarti Maksudnya enggak. pasti didengerin. Kalau yang paling baru sekarang lagi rame, Aku Enau. Iya. Aku Enau. Sesi potret. Sesi potret. Iya, betul. Gimana melihat anak-anak Industri sekarang, musik. industri musik sekarang? Apa yang beda Kak sama dulu?
Ya mungkin promo lagunya kali ya. Sekarang lebih mudah gitu kali ya. Satu lebih mudah iya, tapi kayak lebih buat aku sih memang dari konvensional ya, terus ke digital ini tuh tantangannya luar biasa sebenarnya. Adaptasinya tuh cukup lumayan butuh proses. Tapi kalau mereka yang memang lahirnya di dunia stream dan pendengarnya adalah stream juga, kayaknya sih lebih mudah ya. Dan mereka tahu gitu celah-celahnya seperti apa. Kalau ini begini, berarti kalau ini nggak berhasil, bikin lagi langsung segala macam. Kalau kita kan nggak, dulu tuh take gitar, take bass itu kan harus cari sound yang memang apa sih sebutannya kalau kayak gitu tuh, todong ya, todong dan lain-lain gitu untuk cari sound yang bagus. Tapi kalau sekarang sudah ada preset, ngerti nggak nih kita bahas ini? Tahu. Udah pakai itu Iya, semua ada aplikasi gitu-gitu ya. Betul, ada presetnya secara digital. Jadi semua serba mudah. Nah, yang lucu kemarin Kotak sempat ada kolaborasi sama Lomba Sihir. Oh, lo masih. Aku tuh pengen tahu banget gitu. Kita remake lagu Beraksi. Jadi ada kolaborasi. Ada lagu Beraksi di aransemen sama Phil Koplo, Winky, Lomba Sihir sama satu lagi siapa ya? Lupa. Ya, Willy Winarko. Nah, pas lagi proses rekaman sama Lomba Sihir, aku kan pengen tahu ya gimana sih konsep anak-anak zaman sekarang. Mereka tuh emang secepat itu gitu. Jadi misalnya lagi nemu apa, tek aja tek. Tek aja tek. Terus kita pikir kan kok jadinya gini ya? Pas hasil akhir ya, kok bagus ya? Gitu. Jadi memang Proses touch up-nya melalui digital iya. semuanya. Kalau kita enggak dulu, kita kan harus masuk ke dalam studio latihan dulu, jamming, apa segala macam, ini nggak suka nih kita ganti nih segala macam. Kalau udah valid, masuk ke studio rekaman. Kalau sekarang enggak. Jadi secepat itu mereka membuat karya. Mungkin sudah ada lagunya, tapi aransemennya dibikin pas lagi proses rekaman. Gitu. Nah, kalau yang YOLO ini kalian sudah sedigital itu juga atau masih dengan pakem yang lama? Adaptasi juga. Ini harusnya Sela yang ngomong ya. Sela nih partner Adaptasi. Sela. Adaptasi Kita maksudnya. telepon? Kita sudah tersambung dengan Sela. Ada speakernya gede di situ. Lagi motoran. Iya. Lagi ada apa nih? Oke. Saya sama Majid. Salah nomor. Yang ini Mas ini kayak di Jawa Tengah deh selanya. Salah enggak? Di Jogja. Di Jogja. Tapi Sela cukup modern sekarang dia. Sekarang dia berarti apa ya? Ngajarin juga ya, mempelajari. Iya, update dia. Ya, Berapa lama Kak ini bikinnya kemarin rekamannya? Cepet sih ya, cepet banget ya ini Sebulan? prosesnya. Lebih? Rekaman take vokalnya ya cuma satu shift. Tapi kalau proses kreatifnya, mencari segala macam, Sela ya sebulan lah ya. Sebulanan. Ngumet pasti ya. Ya itu urusan Sela. Dia harus kadang-kadang gini, anak-anak band itu kan kadang kalau mau bikin album pergi ke mana? Mas Sela di Jogja aja kah atau dia juga ada mengasingkan diri? Dia tuh sudah di tahap. Jangan hubungin aku dulu ya, aku lagi bikin musik. Itu benar. Itu benar. Gitu. Marah dia kalau diganggu. Jadi dia tuh udah slow living, Bang. Iya. Dia karena dia Bisa sudah dia. terpatok sama dunia dia sendiri di Jogja yang merasa gue nyaman di sini. Itu kalau dia tuh harus beruntung sama ada kami berdua tuh sebelum dia. Beruntungnya? Ada harus dipecah. Pacenya cepet gitu ya. Pacenya cepet kan. Dang. Dia nggak bisa tuh kayak gitu tuh. Oh, dia nggak bisa. Kalian lah yang merusuhi. Iya. Nah, pokoknya kalau kita udah mulai, Mang, apa lagi nih gitu. Harus dipaksa tiba-tiba apa itu sequencer gitu. Iya. Harus. Iya, betul. Betul deh. Tapi emang gitu sih efek Jogja. Iya kan, Iya, enak sumpah, banget ya, Bang. kalau tinggal di Oh, mau Jogja. pindah juga, Bang? Enggak, aku dulu. Lama di Iya, ngeri, betul. Sekarang mau pindah. Kuliah kan ya? Kuliah. Iya. Nah, sekarang dia mau tinggal di sana. Nanti ada lah umur 40 50 pengen ke Jogja. Iya benar, aku juga pengen banget lagi masuk Sebentar turis. lah. Jangan pada pindah semua sih lu. Mas, bentar lagi tuh Mas, nggak terasa. Yang lain kan 2 tahun sekali dia. 40, sekarang udah 3. Lah, bentar doang tuh. Sama ini juga Mas. Apa tuh? Ya tanya binimu. Iya. Kan sama-sama Jogja. Ya bukan masalahnya binimu mungkin kau yang nyaman di Jogja, binimu emang nyaman. Jangan sampai terpisah kau di Jogja Udah, sendiri. Nanti kita dua aja ke Jogja. Iya. Bini kita di sini aja. Jadi kita serumah, mereka serumah. Iya, nanti gitu aja. Kita di sini aja. Mau punya. Kamu numpang di saya aja. Oke. Biar tetap berkeluarga kan. Yolo tadi Kak Cua sempat mention soal apa keresahan anak sekarang banyak apa Bapak malu. pemalu Mereka apa. nggak bisa. Emang keresahannya dari situ. Kalian merasakan itu atau ini sebenarnya untuk orang? Untuk orang aja banyak. Sebenarnya anak aku pun kayak gitu. Sorry, anak Kak Cua yang Anakku paling gede. yang paling kecil perempuan. Memang sih usianya masih muda gitu, tapi dia pemalu sekali kan. Pemalu sekali. Dan aku juga ternyata melihat banyak anak-anak
nggak cuma anak kecil tapi anak remaja juga mereka kayak pengen berekspresi tapi takut gitu kebanyakan overthinking mereka punya pikiran sendiri lah. Makanya kita kan hidup cuma sekali. Masa sih lu mau sayang-sayangin hidup lo gitu dengan lu nggak ngapa-ngapain. Keluarlah nih si Yolo ini. Ada juga tuh kalau itu Avicii. Ya, Ada beda lagi, beda. Dia EDM memang. Kayak EDM. Dia EDM. Kalau boleh tahu anak yang paling kecil umur berapa? Umur 7. 7. Oh, banyak seangkatan sama kita. Seangkatan sama anak. Iya, kita. tapi paling kecil. Iya. Kalau anak kami juga paling kecil, iya paling gede, iya orang cuma Iya, satu. benar. Betul. Oh gitu ya. Itulah Bang pokoknya. Banyak pemalu. Tapi gimana kalau melihat, nggak tahu lah ini dari kita kan dari segi penonton ya. Sering banget sekarang itu karena medianya TikTok. Kita tahu lagu itu atau orang-orang tahu lagu itu sepotong doang. Tidak tahu lagu intro awalnya tuh, ini lagu apa sih ini? Pas dari refnya, oh ini lagu ini gitu. Kalau di Yolo sendiri ada di desain nggak untuk, udah biarin deh ini dulu yang viral partnya gitu. Untuk di media. Iya lagi itu bahasan kita juga. Iya, itu Part mana nih? Iya, itu ya. untuk musisi juga kita juga gitu. Part mana nih gitu ya. Kalau dari kotak sendiri gimana? Udah ada belum strategi untuk Yolo ini gitu? Iya. Strateginya. Itu emang lagi kita. Kenapa kok Gua terdiam? ditanya sama temen, ini mau di-cutting ke TikToknya sebelah mana? Iya, Sebelah mana ya? Lah kalian nyari kayak gitu gimana? Lagi penyesuaian. Musisi-musisi konvensional disuruh digital nih. Kita juga nggak ada. Kalau kita kan potongan video kan. Kalau hook pas ketawanya tampilin gitu. Jadi gini, aku memang ada project solo Nih, ya. Mas nggak usah disombongin. Nih kami ada bikin lagu nge-rap, kami nge-rap. Dibikinin sama Igor, saya Koji. Ngapain dipamerin? Udah lagi, dipotong, Bos? ini dipotong. Bukan dipotong, memang cuma segitu liriknya. Iya, 30 Belum jadi, belum jadi. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Tadi gimana kata Andri? Iya, jadi kan aku memang ada project solo. Terus ini project band. Yang di solo aku yang ibu pekerja itu aku sudah mengkonsepkan nanti buat potongan TikToknya seperti itu gitu. Tapi karena ini adalah project band di mana pasti ada sisi ego musisi yang memang gue pengen show off bagian melodinya nih, gue ada pengen bagian part depannya nih segala macam. Nah itu yang lagi kita rundingkan bareng-bareng bertiga. Kira-kira nih hooknya apa? Kalau aku secara penyanyinya di kotak pasti aku pengen bagian hook tertentu yang memang di pas part bagian self improvement jangan jadi beban. Tapi karena kita durasinya cuma dapat jatah 1 menit, itu nggak nyampe di ujungnya gitu. Jadi itu Tapi ini harus satu keterbatasan- bagian. Iya, keterbatasan kita tuh itu kemarin tuh. Iya ya nggak mikir ke sana lagi. Itu. Jadi menurut kalian di bagian mana? Jadi gini ya. Juga ya. Kalau misalkan kayak kemarin Kalau nih, kita kan, maksudnya kalau komedi gampang lah ya, kan cari Titik tawa. titik tawa paling Iya. kuatnya. ini deh ada ketidaksengajaan kemarin lagu kita dipakai lagu perjuangan. Lagu Iya, demo. lagu demo. Coba kayak demo. Agak lain kau, agak lain Bukan bapak. bocor. Iya. Kan kami udah Kan pas gitu liriknya, agak lain kau, agak lain bapakmu. Agak lain kau sekeluarga. Mana tahu ada keluarga yang agak lain. Iya. Kemarin dinaikkan. Aduh. Oh gitu. Jadi kami memang visioner sebenarnya. Iya, kadang Saking visionernya IP-nya langsung ditarik lagi ya. Tapi ini juga berarti bisa langsung ditempel di momen-momen tertentu ya. Bisa banget. Yang kayak orang lagi mungkin lagi down, lagi nggak pede atau lagi ada apa. Yes. Karena liriknya kayaknya lirik-lirik yang sederhana dan relate sama kejadian Mana sehari-hari. tadi lihat liriknya? Ini. Tapi itu emang ditentukan oleh yang merilis ya, bukan bisa juga nanti netizen atau yang mereka Bisa bebas sih. Iya Cuman kan kan? kalau di TikTok kan kita yang bisa harus submit kan. Oh. Kita yang nentuin yang mana nih yang apa namanya? Dijadikan soundnya lagi. dijadikan soundnya. Gitu. Nih, Coba kalau dari kalian coba dari mana? Aku yang dulu pemalu tak lagi mau hidup di Melayu. Itu tegar, itu tegar. Aku yang sekarang itu. Jogetnya juga gini lagi. Aku yang dulu pemalu. Kenapa jadi gitu nih? Kacau nih. Soleh-solehunnya Binjai. Iya sih. Atau gini, jujur aku baca liriknya aja aku bingung. Iya kan iya. Pasukan atau gini buat pasukan bermarga kalian lihat lagunya Nanti Kotak ketika yang Yolo ini- ya. Nanti ketika- kalian pilih part yang kalian banget mana Nah. upload. Iya. Mention ke anak kotak. Kalau Iya. di Instagram bisa tuh kan kita Bisa. bikin. Digeser-geser, digeser-geser. Itu nggak bisa. Kalau di TikTok Ya, nggak nanti bisa. mana yang kalian banget kalian
postek kata Antri Kacua sama Bang Sela Majid ya. Ya. Namanya jelek banget lagi, nama Instagramnya celana dalam lagi. Dan dia menyesal. Anaknya gede ya. Iya, anaknya udah. Papa kok ini celana dalam ya. Iya. Zaman ini mah zaman lucu-lucuan namanya aja. juga seniman loh. Iya. Kak, kalau kalian sebagai ibu kan, anak-anak kalian Oh, parenting nih. kalau jadi Parenting. Nih kita pilih nih. jadi anak band, Ah, kalian bolehin? Boleh. 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 Udah. Emang kau kalau kalian jadi pelawak, emang kau boleh? Enggak kayaknya. Kenapa? Stand up comedy. Enggak kayaknya. Pasti dia ngomongin bapaknya itu. Udah banyak materi nih. Kenapa nggak boleh? Selama ini kau jadikan anakmu materi juga. Iya. Ya udah kan namanya kerjaan kalau aku. Iya, dia juga kerja nanti. Udah nanti aja lah bilang. Karena habis itu gini, ayah, aku yang gini kembali. Enggak, tapi enggak apa-apa. Misalnya kayak ya kalian kan tahu kadang seluk-beluk susahnya Iya, jadi iya. anak band gitu-gitu. Kan kadang-kadang ada ego orang tua dan biar ibu aja kerasain. Kalian yang ini kan tidak dipungkiri kadang-kadang orang tua pengen biar anak pendidikannya udah kuliah di mana apa kerja gitu. Tapi Kayak kalau Elon band, Musk. tapi kalau band tuh relatif Cenderung ini ya. gampang, kayak misalnya aku anaknya Tantri nih gitu. Karyanya oke, kalau Nane lah stand up gitu. Kalian kenal Jegel? Kok malu Kenal nggak? lah, Kalau enggak, kalau anaknya Jegel stand up gini, selamat malam, nama aku Nane. Kalian kenal Jegel enggak? Kenal. Kau mau aku itu ya. Kau harus lucu dong. Jadi beban. Jadi beban. Kalian tahu nggak sulitnya jadi anak Jegel? Bapakku pendek tahu gitu. Itu fisik namanya. Tapi kan memang itu kenyataannya. Iya. Stand up itu lahir dari kejujuran. Iya. Bapakku suka kali judi gitu. Habislah duitku Ah, dulu. itu tengok. Sama sama bapaknya Arthur itu gitu. Jangan gitu, jangan gitu. Sering banget. Jangan gitu. Kalau itu namanya anak kita bikin grup lawak. Ngomongin bapak masing-masing. Kamu kalau Kak anaknya 2 berarti? Kita dua. Semuanya. Sama-sama Sela dua. dia Yang 2. besar 10. umur 10 berarti 10 kelas dan 7. Kelas Dua SMP. Kelas 3. SD lah. SD dong 10. 10. SD. Kirain kelas 10. Sorry. Umur 10. Kelas 5 SD sekarang nih Umur berarti. 10. Kelas 5 tahun ini. Iya. aku. Kelas 5. Sudah ada ketertarikan masih untuk mau jadi apa, udah ada pernah mention bilang. Atau Yang anak pertama, yang kedua kan pemalu. Atau kau baca nggak gitu? Oh ini anak sukanya ini. Dia musik sih suka karena dia suka kalau setiap ikut sama Kotak tuh ngeliat fasilitasnya, tiba-tiba dijemput dengan mobil enak, terus banyak makanan, dia ngerasa kayak wah enak banget ya jadi artis, dia patokannya Patokannya itu. Patokannya riders. Wah enak banget Iya. gitu. Ada anduk basah. Sesimpel itu. Enak banget ya. Iya. Oh, kalau Bagaimana feel anak-anaknya ketika nonton dari samping panggung itu? Maksudnya Iya. ngelihat kalian perform terus ngelihat reaksi penonton, energi penonton gitu, mereka gimana ngeliat? Ada yang takut kan, ada yang malah happy. Happy sih jadi Happy playground ya. Iya happy mereka, malah mereka yang pengen lagi gitu, pengen ikut tampil gitu. Mau Berarti mereka sering dibawa berarti Kak? Sering sih. Oh sering? Hitung sering dari kecil tuh sering. Nambah tiket ya. Beli sendiri wah. Iya makanya nambah berarti ya. Orang niat mau nyari duit ini mana udah langsung keluar duit. tapi si mereka tuh ada kayak mama nih kerjanya apa sih sebenarnya waktu awal-awal gitu ada nggak Kak? Enggak ada karena kan selalu dibawa kan dari Langsung kecil. tahu ya mereka Langsung ya. tahu Iya. gitu. Langsung dikasih tahu ya. Cuman ya memang mereka tuh kelihatan. Anakku kan sudah sudah 10 tahun juga, kita beda 4 bulan anak pertama. Jadi dia udah tahu nih kelihatan dari ekspresi dia tuh bangga ngeliat ibunya. Oh ternyata ibunya ini penampil, gitu penghibur. Performer. Cuman ada statement dia yang menohok terakhir di aku yang aku dengar. Aduh. Bunda kok di atas panggung keren ya? Pakai makeup, banyak senyum, menyapa orang-orang. Di rumah kok pakai daster? Kok marah-marah? Kok marah-marah? Iya lagi. Masalahnya di rumah Bunda nggak dibayar. Iya lagi. Dia langsung compare gitu ya, membandingkan gitu ya. Membandingkan makanya. kalau mau kayak gitu kamu bayar tiket kalau masuk rumah. Masuk rumah bayar tiket. Tapi coba sekali-sekali dia pergi sekolah, dandan, dia pulang sekolah. Gimana tampilan mama? Hah? Gimana? Boleh tuh. Kamu butuh kan yang mama seperti ini kan? Kamu datang, halo, selamat siang.
Iya. Boleh tangannya gini, boleh. Boleh tangannya gini. Boleh kita coba tuh. Dikunci rumahnya, dibuka, buka, baru dibuka. Pelan saja. Tapi anak kalian pernah gini nggak Kak? Pernah ada satu momen yang nggak yang mungkin pertama kali kalian ngomong, mama tuh keren ya gitu, mama tuh ini ya gitu. Anak yang ngomong. Iya anak yang ngomong pernah nggak? Iya pernah. Pernah. Ingat nggak momen itu Kak? Kemarin kita tuh ada kegiatan Black Sky. Jadi ada slang, kotak sama YB dari Korea. Nah, itu anak-anak Anak-anak, nontonnya. Wah, mau keren banget gitu. Seneng banget. Bunda keren banget. Keren nggak? papanya Keren. banget. Kangen nggak sama anak-anak? Siapa? Mau dibawa ke sini. Tanpa mereka sadari, kita sudah membawa anak Kak Cua ke sini. Kita udah jemput dia dari sekolah. Yang dibawa kenapa cuek? Orang mau bawa anaknya ini udah datang papa semur. Anak Kak Cua sudah kita tuakan ya. Sudah kita lebih awetkan, ini dituakan. Puntur. Iya, dengar momen itu tuh seru. Kadang-kadang waktu merasa, maksudnya ketika dia tumbuh dan belum paham konsepnya kan kita kayak, mama ngapain sih gitu-gitu, ada gitunya nggak Kak? Menjelaskannya kayak apa Kak ke anak-anak? Tanpa butuh penjelasan kan dia lihat. Gitu. Terus yang jadi aku kemarin sambil gue ngomong lah ya rilis Ibu Pekerja. Jadi Ibu Pekerja ini tuh kemarin tuh curhatan lah. Curhatan kan kalau rata-rata ibu pekerja itu kan memang nggak bisa ngomong, mendeliver apa alasan kita bekerja. Gitu. Nah setelah lagu itu rilis ternyata impactful banget. Banyak banget ibu pekerja yang merasa relate sama lagu itu. Dia baca sempat nonton lah di short ada keluar. Bunda, ini banyak banget yang reaction. Terus dia dengerin lagi lagunya. Oh, Bunda tuh kerja selama ini buat aku ya. Buat masa depan aku ya gitu. Jadi mereka tahu gitu reason kenapa akhirnya dari dulu kita aku sama Cua lah sama-sama di bidang musik keluar rumah untuk kerja ya itu alasannya dan anak paham sekarang. Oh iya memang Bunda nih buat menghibur orang tuh buat bekerja kayak gitu. Pernah bete nggak kayak misalnya lagi jalan me time sama mereka terus di mall minta foto orang apa semua gitu-gitu pernah ini nggak Kak? Pernah kayak duh ma ini kita bisa ini nggak sih kita gitu-gitu ada nggak? Anaknya. Aduh, Raja banji tampil lagi. Sama lagi anak-anak gue. Pada minta foto juga kalau Malah ikut foto. Nah, kan kalau anak band kan kita habis manggung biasanya capek. Kalau kalian nih, gue nanya balik ya. Kalau untuk yang sering di bidang komedi kan ketawa mulu. Kalau di rumah emang ketawa mulu juga. Enggak sih kita jadi Kalau kita sih ketawa, bentar, yang satu sorry. nggak tahu ya. Komedian sejati itu udah orang yang selalu banyak mikir nggak sih? Iya. Yang orang yang serius. serius kita Sebenarnya mah kan serius. Karena Serius pemikir sensitif. ya Karena buat nyari Ya bahannya. sensi sensnya harus lebih aware daripada orang pada umumnya. ya kita jadi bapak ya kadang-kadang juga ngerasa bahwa pengen sih jadi bapak-bapak yang apa ya yang Serius. bisa membesarkan anak dengan baik gitu-gitu ada rasa-rasa gitu kadang-kadang di luar kan kita terlalu bercanda ya apa-apa dibecandain Enak deh pasti punya suami kayak Jegel di luar dibikin ketawa terus. iya padahal kan enggak Marah-marah mah marah-marah ya aja. marah-marah aja juga Lu juga, Bang? Marah. Oh gitu. Nih kalau Ganti pagi lagi kayak. Jadi kan Jason tuh Jason tuh anaknya. Ada motor. mertuanya Om James namanya Kalau sampai sini tadi. kalau sampai mertua Sumber informasi mas. bapaknya Amran Terus dia Nggak usah. Oke. makan snack tapi naik ke motor. Oh. Jadi kita kan khawatir kan, dia lagi pegang nggak pegangan. Terus mamanya kan harus ada bad cop ya di rumah Iya, ya. betul. Si mamanya nyuruh ke Mbak marahin. Nggak berani bu. Katanya. Oh, mbaknya malah nggak berani. Iya, terus terus mbaknya bilang ibu aja. Nggak berani, terus mereka dua natap aku. Terus aku doang ini pilihan terakhir gitu. kalau nggak keluarga ini nggak berlanjut siapa lagi ya kan Terus aku tatap Jason, Jadi tetap-tetapan. turun makan dulu. Oh, galak nih. Galak kan. Terus Jasonnya ketawa.
Terus dua lagi berusaha nahan ketawa. Aku mikir, siapa ini ya orang yang bisa menyelamatkan situasi? Karena aku mau ketawa. Baru tadi pagi tuh. Tapi sulit memang kita di posisi. Tapi kalau aku tegas. Kelihatan Parah. sih bang, lu sama siapa juga, lu nggak usah gimana-gimana, orang tahu bang lu emosian. Aku sama anak. Nggak bisa. Nah itu kan, maksudnya aku kan emosian. Tapi sama anak tuh aku Nggak bisa malah. lumayan lemah. Tapi tegas ya, marah enggak. Aku kalau aku bilang, taruh, jangan gitu. Anakku iya gitu. Tapi kalau marah udah gak pernah lagi. Orang lain juga gak kenal. Nah itu nggak marah emang taruh. Itu serem ya. Itu tegas. Ambil Itu melotot tegas. gitu. Ambil melotot gitu. Kalau marah tuh aku, taruh lah itu kok. Taruh nggak lo? Itu taruh nggak itu marah. Tapi kalau ini kan cuma taruh ya. Nah itu kan kalau hubungan antara ibu dengan anak. Iya. Kalau dengan pasangan Pasangan. masing-masing kan sama-sama saling bekerja. Tapi kan harus manggung keluar kota. Kadang ya ada yang nyambung luar kotanya gitu. Pernah ada maksudnya deal-dealannya bagaimana gitu kalau kotak lagi manggung atau lagi nggak manggung, kalian sebagai seorang ibu yang anak-anak yang udah pada gede juga gimana tuh? Deal-dealan ya. Iya. Kalau pas lagi tiba-tiba ketemu di bandara ya kan ada hotel bandara bang. Oh enggak bercanda. Gue nyapunya gimana? ketemu di bandara. Enggak maksudnya gini. Kalau deal-dealan itu kalau aku sama suami sebisa mungkin pas lagi aku ada manggung dia nggak pas manggung. Pun memang harus berdua kita bawa anak-anak. Karena kan pekerjaan kita kan sebenarnya fleksibel ya. Iya. Harus keluar kota segala macam. Kalau memang anak-anak pas lagi manggung siang kan kepanasan, ya udah kamu di hotel aja ya. Gitu. Jadi ya memang nggak yang gimana-gimana. Nggak terlalu sulit sih ya. Yang penting fisik sih kalau perempuan tuh bang. Iya betul. Yang penting apa? Fisik bang. Iya, bisa ya. gitu ya. Makin kesini makin tua ya. Iya fisik kan. Pernah nggak sih kalian ngerasa hari ini manggung malam keren banget, besok di rumah kalian cuci piring ya? Ih, padahal tadi malam keren kali. Kesannya nyuci piring nggak keren. Nyuci piring keren. Keren kalau rame penontonnya. Kalau nggak ada yang nonton kayak Nyuci piring ditonton 1.000 orang juga. keren kan? Ngapain ngerusuin nggak? Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak, ih, tadi malam manggung keren kali aku. Bukan. Lu tengok lah ini. Kemarin lagi kita bikin klip YOLO. Dulu kan waktu pas lagi di label itu kan diurus semuanya kan. Dari makeup artis pun ada. Iya, ada lengkap. Dari Baju, wardrobe, dan baju ada lain-lain. segala macam. Oh, makeup sendiri. Ya kan? Datang tuh tim produksi datang jam 4:30, kami jam 4:30 pula. Makeup sendiri, terus baju juga dia ngejahit sendiri. Anjir gini banget jadi band India. Jadi dulu gue pernah lo di make upin sama makeup artis papan atas apa segala macam. Kan make up sendiri. Ayo tacap sendiri. Saya mau produksinya. Udah tau belakangnya. Iya, mahal itu pengeluarannya. Mending buat promo kan duitnya. Iya. Iya betul ya. Ada gitu-gitunya juga Ada ya. sekarang gitu-gitunya. Seru. Berarti udah sekarang semua tuh udah diurus sendiri ya. Ada tambah lah mungkin karyawan kali ya mungkin ya. Ada karyawan, tapi karena memang ini album pertama sendiri, jadi kita pengen terjun dulu langsung pengen tahu apa sih sekiranya yang memang kita harus belajar langsung di lapangan. Gini deh, gitu. untuk kru Roadman ikut dari yang dulu apa nyari baru? Karena kalau dulu misalkan bisa dibilang kepunyaan label. Oh enggak. Enggak, Kalau sendiri dulu tuh. kita memang punya sendiri semua. Mengajukan diri ke label nih, kita ada orang kita ini Iya, gitu. iya. Nah, ketika kalian ikut keluar dari label, mereka juga ikut juga bedol desa juga. Iya, Emang karena nggak ada memang mereka hubungannya? nggak ada hubungan sama Nggak label. ada hubungannya. Yang sama label kita doang, si kotaknya doang. Kak, panggung kotak paling memorable untuk Kak Tantri. Sedang berdagai. Serge. Apa Kak, ada apa? Ada insiden di atas panggung, aku adu sama neck gitar ya. Iya, Neck Gibson gitar Sela. gitu. Oh, yang Sela. kamu berdarah itu Iya, ya. itu hampir buta di sini nih. Ini robek nih, sini. Set. Sedang berdagai kan tahu kan ya itu kota kecil ya. Iya, iya. Di kota apanya ingat nggak? Sedang berdagai aku nggak tahu lagi. Itu kabupaten soalnya. Itu sedang berdagai. Serampah bukan? Nggak tahu aku lupa. Terus jadi baru lagu ketiga, lagu kedua itu aku headbang itu jeng, selanya ke atas. Aduh. Jadi Ketemu tuh. ketemu. Tapi nggak berasa ya. Jadi cuma tahu itu kayak bengkak aja. Si cowok bilang nggak itu darah ngocor balik. Akhirnya kita ke Sampai darah woi. Rock lagi nggak sedang darahnya. Dikira panitia gini, Kak cuma minta darah. Cari ayam. Cari ayam. Kamu ngapain ini? Ngapain ngambil darah lagi? Ritual. Lalu gimana pas lagi itu kan lagi on stage.
Aku dilariin ke rumah sakit terdekat yang lanjutin mereka berdua. Berdua kenapa kita di panggung? Nyanyi kita. Asik deh. Wah, Gila itu sih. insiden. Tetap ada set list yang sama. Tetap. Tapi kita bilang Dibantuin penontonnya waktu itu. rame dibantuin banget ya. penonton. Kalian ikut nyanyi juga ya, sama-sama jadi bong, wah tetap. Penonton juga ngerti ya kondisi. Oh iya, ngerti. Iya, Ya, orang di atas panggung kejadiannya. Dijahit dong Kak berarti Kak waktu itu. Dijahit waktu itu, tapi dijahitnya karena memang rumah sakitnya terbatas, jadi cuma jahitan buat nutup doang. Balik ke Jakarta ke dokter baru Tompi, dirapiin. dirapiin. Kalau Kak Cua, Mana ya? panggung paling memorable bareng kotak. Jedah. Wede. Waduh. Di Jeddah, manggung di Jeddah. Jeddah iya sih karena itu pertama kali ya. Di mana Kak? Jeddah di Jeddah. KJRI. Oh di KJRI-nya. Di Jeddah. TKI TKW bukan? Nah, di mana, Di mana? di mana? TKI ya penontonnya? Kalau ini di Amrik sih sebenarnya waktu itu. Asik banget di Di Amrik. Amrik, asik. Di Amrik waktu itu kita ada 4 kota ya. Jadi kita menang Sondrenalin. Nah hadiahnya itu kita pakai buat sekalian bikin video klip plus kita cari panggungan. Di Amerika. Keliling 4 deh kota. tuh, 4 kota. Terus manggung di acara apa waktu itu Kak? Ya di kafe. showcase, di kafe. Oh, di kafe kafenya showcase. Emang sama, open lokal aja sama. buat mau warga lokal kayak mau Campur. Tapi emang gue percaya sih kayak walaupun kita bawain tetap lagu bahasa Indonesia, ada sih lagu bahasa Inggris kita bawain. Cuman pas kita bawain lagu kotak, orang-orang bule itu walaupun nggak ngerti liriknya, tapi kayak mereka suka Menikmati musiknya juga. gitu. Jadi kayak Lucu juga ya ditonton bule-bule. Iya. Ngomong apa gua Lebih kemarin. baik ditonton 100.000 orang tapi nggak tahu karya kalian, atau ditonton 500 orang tapi tahu karya kalian? 100.000 orang, apa 500? Iya. 100.000 tapi ya Tapi pada nggak nggak tahu tahu. mana itu aja. Tapi apa 500 orang tapi tahu lagu kalian semua? Kalau ditanya gitu, secara ego anak band pengennya 500 aja tahu karya. Tapi kalau yang sekarang ditanya itu, gue nggak apa-apa mendingan gue nyanyi di 100.000 orang nggak tahu karya gue memperkenalkan karya baru. Iya, tapi memperkenalkan itu ya. Iya. Karena kalau misalnya kalau pengen senangnya sebagai anak band, ya senang-senang aja nyanyi. Mereka tahu lagu gue Intimate, santai iya, gitu kan, jadi having fun aja. Tapi tantangan buat kita sekarang justru pengennya nyanyi di festival musik, which is mereka nggak tahu lagu kotak misalnya ya, festival musik yang mereka fanbase dari yang lain-lain, terus nggak tahu lagu kotak yang sekarang. Itu tantangan sih menurut kita, karena memperkenalkan karya baru sekarang tuh effortnya luar biasa. Betul. Dari 100.000 itu suka 1% aja udah 1.000. Iya. Iya kan tambah. Iya. nambah tuh. Pasti ada lah kepo-keponya. Iya. ya kan? Aku pernah ya sempat ngerasa overthinking banget kan. Dulu tuh pas manggung misalnya kayak ada penonton yang duduk apa segala macam, fokusku marah sama orang yang duduk itu kan. Wah ini orang nggak happy nih segala macam. Adalah kita kelas Coki Sitohang waktu itu. Masuk tuh Masuk Coki tuh Sitohang. Coki Sitohang. Terus Bang Anu gimana ya? Aku kok kadang-kadang nggak percaya diri ya setiap kali ada perform nanti penonton duduk. Ini atau SF sedikit. kotak. Waktu itu di Bornang memang. Dia bikin kelas. Oke. Dia bikin kelas buat Semua talent-talentnya. Aku tanya itu, dia bilang, oh nggak bisa, lo harus fokus sama orang yang datang. Ketika orang-orang yang duduk-duduk itu belum tentu kan dia nggak ngedengerin karya dan lain-lain. Tapi jangan fokus sama hal-hal yang bikin lo nggak bisa mendeliver pesan dengan baik. Jadi orang-orang ke situ tuh walaupun cuma sepersekian persen tadi itu, ya pasti dia akan kita nggak pernah tahu dia itu siapa gitu. Kalau soalnya kalau misalkan kita nyanyi ngelihat penonton nggak mood kan buat kita kan juga jadi Energinya jadi nggak nyaman. Nah, Iya. akhirnya sekarang udah total aja gue mau Atau nonton fokuslah orang. sama orang-orang yang situ, enjoy. yang enjoy. Cari Betul. hotspotnya gitu. Anak stand up juga diajarin Iya. gitu. Iya. Oh. Yang kalau yang respon cuman Betul. bagian sini ya udah lu fokus ke Kita Iya. fokus, kita stand up ke arah situ aja. Iya. Iya benar. Yang ke situ cuma 2 orang. Yang sana 800. Yang 800 nggak suka. Yang 2 ini juga asisten sama yang ngundang nih. Kata yang 800 sana aja kelas 3. Tapi Yang situ. kalau kalian gimana? Kalau misalnya punya bahan terus nggak ada yang ketawa, pernah? Iya, Ada pernah. momen banyak. Sering Kan ada momen open mic, mencoba materi baru. Oh. Materi baru kan itu sulap itu, belum tahu berhasil apa enggak Oh, tuh. iya. Biasanya itu terjadi kalau kita diundang corporate. Ya. Kayak begitu. Susahnya adalah ketika di situ ada bosnya nomor 1, Oh, nggak sisanya berani ketawa karyawan, deh. bosnya nggak ketawa, yang lain nggak ketawa itu. Kalau Oh, sionya, oke. kalau sionya kita kan ya udah mereka beli tiket buat datang buat Iya, kita kan. kalau Iya. diundang yang acara gitu tuh Udah ya ready Iya. untuk Iya. ketawa. Ketawa, bosnya pulang duluan. Akhirnya naik lah semuanya. Semua pada lagi stand up nih, mohon maaf ya kan, nih, mau pergi atau Iya, enggak udah stand up jalan 3 menit, 5 menit,
tamu undangan ada VIP yang baru datang. Datang. Menyambut. Iya, Kayak- semua. Iya. Itulah kejadian kayak aku. susah nih. Iya. Ya mau nggak Kejadian mau aku selamat nemenin datang. Lolo waktu itu. Diundang di acara pelantikan Gubernur Sumatera Utara, Edi Ramayadi. Iya. Lagi stand up, lagi ketawa semua. AHY datang. Bubar semua ke AHY, salaman. Ke Lolo sendiri stand up ini. Pak, katanya. Stand up ini, Pak. Pak, nggak ada orang Ya, yang soalnya kan nonton. orang datang tuh kita nggak bisa tahu kan. Iya. Orangnya Dari stand up kapan. comedian di atas nggak ada yang menolong lagi kan, nggak ada orang lain. Dia Iya, harus menolong diri dia sendirian. sendiri. Makanya mengamini semua apa yang terjadi di panggung. Iya. Ya kayak tadi gitu ya udah. Pak, Stand sebisa up mungkin ini, Pak. menghadirkan kelucuan lah dari Iya. tragedi Momen itu. Iya, benar-benar. Momen-momen Gitu. tidak terduga. Tapi itu mentalnya mesti ada sih. harus. Itu. Harus. Itu Perlu yang harus belajar, banyak iya. teman-teman. Karena kami belajar kadang tuh. mikirnya kalau misalnya band gitu kan diundang biasa ada stand up, ada bandnya gitu. iya. Band ini menurut kami kayak ya udahlah ya orang sambil makan juga bisa, Bisa nikmatin. tetap bisa dengerin apa. Kalau stand up kan situ stand up situ orang ngambil nasi tuh kayak nanti dulu nasi aja gue Karena pikirin. mungkin band masih ada bunyi-bunyian lain Iya. selain vokalis. Mungkin ya, tapi kalau kita memang sudah di level yang aku nggak bisa ya kalau misalkan memang dia undang kita untuk menghibur, berarti kasih spot yang memang mereka mau dihibur. Ya. ternyata band gitu juga. Iya. Iya, pasti. karena kan kita juga punya gimmick dari awal sampai akhir. Iya, Terus kalau tiba-tiba dia lagi makan gitu nggak bisa juga. betul. Jadi Berarti memang harus- sama kan stand up sekarang kayak aku stand up jangan pas jam istirahat makan, jangan pas lagi ada tamu dateng gitu. Jangan pas gedung kosong. Iyalah. Pas itu ngapain? Ya iya makanya jangan kan. Tapi kan emang berubah. Kalau moodnya. sebagai kotak, panggung teraneh apa? Tanpa harus menyebutkan nama acaranya. Sebutkan Iya. Panggung situasi teraneh. gambar teraneh yang paling enggak banget. Nah kalau kita stand up kan sering banget dapat panggung aneh. Coba mas stand up paling aneh ngapain mas? itu di food court. Ini food court jalan panggung. Jadi aku pernah stand up hilang gara-gara ada mobil lewat. Itu Yang aneh. sedih, otak juga pernah. Iya. Mobil sayur bang. Di Depok tuh. Lewat. Lagi hujan deras, lagi stand up hujan deras. Aku paling aneh di lobi hotel. Jadi ada orang dengerin setup, begitu punchline dia udah masuk ke kamarnya. Ya itu banyak yang aneh. Mas di mana mas? Apa? Paling aneh? Paling aneh? Duh lupa lagi aku paling aneh kapan ya? Dia kalau job Mall. mall juga cenderung aneh. Atrium Mall. Wah, Di tengah-tengah mall itu. nggak bisa itu susah. Suruh ngeberhentiin orang. Iya. Di PRJ stand up juga aneh. Sorry, apa? Prambanan Jazz, Java Bukan, Jazz. musik Java Java Jazz. Jazz. Dikirim oleh TV tersayang Kompas TV. TV lain ngirim band reguleran, dia ngirim stand up comedy. Mana utang dong neng nomang mana Kompas TV independen dan terpercaya. Kalau kata Andri yang paling aneh banget rasakan kan beda-beda kali ya. kotak. Yang panggung paling aneh-aneh apa? Ada lah di satu kota, tapi gue udah sering ngomongin di YouTube, cari yang lain. Gak apa-apa. Di Kalimantan, penontonnya hilang setengah. Hilang setengah. Ternyata dia ada penonton bayangan. Apa menonton apa ya? Penduduk kota Penduduk hilang. kota hilang. Iya ada tuh kan. Mistis gitu ya. Beneran? Beneran. Ah udahlah udah ngomong di Sudah Saranjana. pernah dibahas. Oh, Saranjana. Jadi masih manggung awalnya banyak. Manggungnya di Kota Baru waktu itu. Oke. Nah, terus jadi kita tuh sebelum manggung di situ si Ari Lasso manggung. Panggungnya tuh di mana? Gor. Aksesnya cuma satu pintunya kan. Si pihak acara tuh bilang jangan kaget ya nanti kota kalau misalkan manggung di sini kemarin kejadian Mas Ari Lasso seperti ini. Jadi pas pokoknya per sekian detik tuh penontonnya bisa hilang setengah gitu. Oh iya, nah kita kepikiran kan tuh pas manggung. Panggung kita tuh di outdoor, di pinggir pantai pokoknya. Nah terus ramenya serame-rame itu gitu, rame banget. Terus karena kita fokusnya ke penonton kan jadi pengen tahu kan bener nggak sih? Gitu. Ya bener aja, mereka tuh hilangnya bener-bener cepet dan nggak ada sampah yang gimana-gimana gitu. Biasanya kan kalau misalnya ada suara motor, apa segala macam, nggak hilang. Setengah dan yang aktif itu ya cuma dari tengah, yang aktif ya tengah ke depan ke tengah ke belakang tuh kayak mereka numpuk ya cuma nikmatin nonton gitu doang. Gitu. Terus kakak nggak, yang awal-awal kan udah tahu tuh dapat brief. Pertama nanya gini nggak kayak, ayo yang mana yang asli yang Kayaknya mereka kecewa nggak sesuai ekspektasi. Iya kayaknya ya. Katanya Pengennya otak kok manusia gitu. Si babi. Oh berharap apa? Berharap Botak. Tahunnya segitiga. kalau Kak Juan? Itu juga. Apa ya? Ikan Itu juga. belum Belum, dia belum ikut. Belum gabung. Bingung bang. Yang aneh banget deh, yang kayak, aduh, ngapa kita ada di posisi ini ya gitu? Kenapa ngeband gini ya gitu?
Banyak nih kayaknya. Dia malu. Bingung milih. Ada, ini ada, cuma tidak layak broadcast. Iya, ada tapi tidak layak broadcast. Bang. Ada itu Nanti aja abis ini mati kali ya. layak broadcast, Oke, mohon maaf wajar. ya. Itu Atau ada. kamu ganti gini pertanyaannya, ini sering kali dari kacamata penonton ya. Pengen ngedengerin kotak bawain lagu misalkan pelan-pelan saja gitu. Tapi kotak tuh tahu hits kita ada banyak dan kita udah memutar lagu itu udah sering banget. Sehingga di suatu konser tidak dibawakanlah lagu itu. Penonton banyak yang, ya kok nggak dibawain gitu. Kalau dari kalian tuh apa sih sebenarnya pandangannya? Itulah bang. Itu salah satunya. Apa nih? Ya, kita kan udah bertahun-tahun buat lagu beraksi ya. Iya, Nah. maksudnya. Itu kayak yang dari yang awalnya nyanyi yang jet sampai sekarang tuh. Iya, feel-nya tuh udah nggak bisa dibilang mohon maaf udah acting nih untuk membawakan lagu ini tuh. Tapi kan penonton Tapi iya, itu mau tapi gitu. energinya kita nggak bisa bohong, energi penonton tuh kayak nyerap gitu loh. Kita tuh kayak ada langsung bus gitu. Enggak, tapi pengen memang pengen banget gitu, bukan menggantikan ya, tapi harus ada sesuatu hal yang baru yang memang menjadi apa ya, lagu yang bisa didengar apa ya sebutannya? Setara lah. dengan Setara lah, energi. energi yang sama lah gitu sama lagu beraksi. Pengen ya itu PR di kita tuh itu, dan kadang-kadang mungkin kita suka ngotak-ngatik setlist. ngotak-ngatik set, pernah di PRJ waktu beberapa tahun lalu gitu, kita ngotak-ngatik setlist kan, banyak lagu-lagu baru, itu penonton dari yang berdiri sampai duduk, kayak capek dia habis belanja kali ya. Duduk, ya nggak dengerin lagu ya, dengerin kak, tapi nggak bisa nikmatin, karena mereka akhirnya cuma nikmatin lagu barunya doang gitu. Jadi tetap mau nggak mau tetap harus bawain lagu-lagu hits itu. Tapi walaupunnya sedikit muak ya. Iya ya kan kalian beratus-ratus panggung. Cuman memang harus tidak bisa dipungkiri, memang lagu-lagu itu yang membawa kami masih bisa bernafas sampai detik ini. Yes. Iya, Kak, luar biasa. Penutupnya apa nih? setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Asoy deh. Menurutku sebagai Kak, rambut lu keluar nih sini. Itu emang trademark kayaknya. Menurutku sebagai anak band tuh, sebagai anak band, sebagai ibu, sebagai ya manusia kadang-kadang ada juga momen kayak udah pengen melepaskan kotaknya, melepaskan pengen jalan sendiri gitu, pengen menikmati hidup sendiri, pengen mencoba hal-hal baru sendiri gitu. Dari tadi aku ngeliatin kayak ini adalah wanita-wanita kuat yang ada hidup di era sekarang, luar biasa sih. Maksudnya Abu, no dicariin Aladin no. Terus Sebenarnya apa prinsip hidup seorang cua kotak? Bisa nggak usah nyanyi dulu. Apa prinsip seorang cua kotak sebagai manusia, personil kotak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak dari orang tua dan Kak Tantri? gila, Prinsip keren hidup banget loh, ini mahal loh nih. Mampus nggak lo? yang kakak pegang sampai hari ini. Kakak tuh banyak banget perannya. Ya udah kan udah Dia lagi mikir dan udah Tinggal ini jawab loh. Iya. prinsip hidup. prinsip hidup. Hidup ya. Iya kan? Hidup. Perannya banyak banget loh. Dan waktu menjawabnya harus ada kata kotak. Repot banget. Repot banget. Repot Beda banget. kalau penulis nih. Beda kalau penulis memang harus Iya, diselipkan iya. kata kotak. Iya. Kalau gue prinsip hidup apa ya, percaya karma baik aja sih. Kalau jadi kalau kita berbuat baik, kita pasti akan ditemukan dengan hal baik. Gitu. Nice. Jadi selama, dan kita juga nggak boleh takut mimpi. Selama mimpi kita baik untuk kedepannya, ya nggak usah takut gitu. Yes. Kan mimpi kan gratis kan. Manifesting. Ya manifesting itu aku antara dua itu. Yes. Absolutely Ya, correct. absolutely right. Kak Tantri. Udah diwakilin coba bagus. Enggak Gak bisa ntar kamu gue drop jadi. Enggak apa-apa, enggak usah. Prinsip kan masing-masing. Iya. Jangan sampai juga mendatangkan anakmu nanti ya. Tidak ada prinsip yang lebih baik. Semua Prinsip masing-masing. Mau didatangin anakmu sama kayak anaknya Kak Cua. Soalnya stoknya nggak banyak. Stoknya nggak banyak. Stoknya nggak banyak. Berbuat baik lah sama banyak orang. Baru buat baik. Iya. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan membantu kita kelak. Yes. Sudah, itu aja. That's Itu right. aja. That's right. That's Itu dapat dari Google. Itu dapat dari Google. Kenapa ada adegan meluap air mata gitu? Iya, iya. Itu dia tadi. Pokoknya nanti teman-teman di pasukan Obrolan berkeluarga kita ya. hari ini. Pokoknya jangan Dipotong. lupa tangan. Dipotong ya. Siapa bagian mana yang dipotong? Yang bagian mana? Pilih mana, jangan dipotong, jelek banget bahasa dipotong. Pilih part mana lirik dari lagu Yolo yang Yang sesuai dengan mewakili kehidupan kalian kalian. sekarang. Baik, terima kasih Abang Abang pulang ya sama Abang. Bisa kalian dengarkan mulai Mau tanggal lihat, 9 nantinya. 9 Agustus. 10 Agustus, sorry. 10 Agustus Agustus sudah di bisa semua mendengar. platform.
di seluruh platform musik Digital. Indonesia. Yoi. Mau Spotify, lihat. Spotify, YouTube Musik, Musik. Apple MS Musik. Word. MS Word. Kok ada di Excel? Ditinggal sama dia, Kasihan, ditinggal. kasihan. Oke, terima kasih ya. Kak Terima Cua. kasih kawan. Terima kasih. Terima kasih. Lancar-lancar. Salam untuk Kak Kasela. Salam buat Kasela. Lancar-lancar buat single terbarunya. Semoga kalian mendengarkan suka. Kalau kalian suka, kalian kasihkan ke semua orang terdekat kalian, siapapun itu. Kalian kasih bisa master nikmatin. file-nya dah. Tuh. Kemana? Kalau bilang tadi kalian kasih. Ya, kalian Kasih link, kasih link, Kalian kasih sebarkan link. lagu ini. Mas ngapain tuh? Fokus. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada abang. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade